Iya. Burung kami tuh kecil. Ini gendut. Ini ngapain dimasukin ke dalam? Gini, kami berada di Jogja, ngapain di sini? Ngapain ngikutin saya ke Jogja? Siapa ikut-ikutan yang nyampe duluan siapa? Ya kami nyampe duluan dari kemarin. Kecepit dong tas. Terus kenapa mesti ini? Kenapa mesti nyamperin? Siapa? Nggak ada yang nyamperin. Kami sudah nyampe duluan dan kami ngeliat Bung Fitra pakai Altis. Hah? Kami juga yang coba. Ya, gua nggak ikutan ya. Nanti aja kita coba di Jakarta ya. Itu Soalnya sampai sekarang ke kita udah Jeddah. mau ke sini. Ada aja sih pada pakai datang semuanya kayak gini. Yang datang duluan siapa? Oh, Mobi. Jalan Ya, iya dong. Enggak, maksudnya ngedatengin saya. Kami urusan Apa ini? bengkel tadi. Ridwan dia di Klaten sih ya. Oh, dekat. Kanan. Oke, jadi biasanya gimana ini? Gimana? sedan-sedan begini. Keren kan? Tadi nggak Bisa sadar dibuka mobilnya dari jalan belakang. dari suaranya. Yang bisa ini Dan ini hybrid, bagasinya gua luas juga banget. tahu. Ya, makanya kita yang Iya, coba sini. makanya ya udah yuk kita jalan-jalan aja. Coba deh, coba. Kapan Gini, lagi gini. jalan-jalan? Kita bertiga memuat. Coba bertiga. Coba. Duluan. Dah, mau nyoba apa Ada, lagi? Kami ada sih juga nih. Kapan? Sekalian ke sana jalan-jalan. Iya. Gantian. Heran. Yuk, Oke kan? lagi bete nih. Loh, Voting aja voting. Kita lanjutin apa enggak? lanjutin. Halo YouTube sama Salah datang juga di sih channel voting. Motomobi. Sekarang saatnya kita meninggalkan Malang menuju ke arah Banyuwangi dan kami akan mencari rute yang paling cepat untuk sampai Banyuwangi. Pak, tolong Pak, taruh belakang. Ya astaga. Ini kenapa jadi Ridwan yang nyetir? Bener. Loh, ayo. Naik turun depan belakang lagi. Lengkap. Dan yang penting banget tuh ini. naik turunnya itu cukup buat yang penting naik turunnya itu cukup buat mengangkat bobot mobil. Nggak lambat kan tadi naik turun. Iya, karena semua mobil memang nggak lambat kalau buat kami tidak terlalu berat. Oke, sekarang kita menuju ke arah Banyuwangi, tapi karena tadi pagi sarapan di Hotel Mangkurang, Kita salah satu rawan rampal. Bentar, tadi gua dapat 1,5 nih. Oh ya, dicek dulu mobil. Kita dapat berapa? Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max. Dan Ini kali dari ini berangkat kita aja lagi mesin udah OTW nyala. ke Ya, mana ya apa-apa kita ya? kan cuma Nggak sebagian. tahu. Arah ini. timur. Ke Jangan Jawa jauh. Timur pokoknya. Kan di riset lagi. Entah kita mau Jadi kemana, lagi tapi dong. sepanjang perjalanan kita mau ke Jadi, tempat-tempat kita wisata, Driver tempat-tempat sama yang ajudan asik-asik nggak dan usah ribut. kalian pasti belum pernah kesini. istirahat di belakang. Ya, jadi ceritanya saya Udah dari juga. auto driver Kalau itu dia lagi tidur, nyoba kita turunin Toyota aja kali ya, Corolla gendong. Altis 8 Iya, gampang taruh belakang. hybrid yang Masukin bagasi, paling ini baru kan bisa di Jogja. dilipat kan? Jok Belum belakang mereka ini kan berdua bisa ini dilipat. datang. Jadi Dan Toyota yang pakai sekarang kami melanjutkan perjalanan ke itu timur lagi. breaker belakangnya. Ya. itu Jadi kan ceritanya seru. nih, ceritanya Agak lagi maju ke depan. bahwa kami sebenarnya sudah ada di Agak Jogja Jadi kan biasanya ini mereview di suatu belakang bengkel gitu. dan Ini lurus terus dia dibikin agak melihat Bung maju ke Fitra depan. naik Toyota Biar Altis. bagasinya Dan itu lebih Om luas. Mobi nelpon saya, Oh. nyuruh nyamperin Tapi mobil. gimana bisa? Dia kan Dan ada jadilah saya yang mestinya Coba hadir lihat, ini itu balik kan ke Jakarta. cenderung belakangnya mau Oh, healing. belakangnya ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Coba lihat Tapi nih. hitung-hitung terakhir kita bikin epic journey Oke, itu kita sekarang di Jogja kan? Sekarang Yo, kita jalan. lanjut aja. Ya udah Kita rawan lanjut. rampal dulu. Nah, Rawan kalau rampal. kemarin kita Oke, nyari tunjukkan makan, arahnya, sekarang nyari navigator. tempat-tempat yang asik. Oke, kita jalan. Jawa Timur dan perjalanan ke sananya. Nah, ada sebuah tempat. Ini pada pernah ke mata air nggak? Mata kaki, Mata Najwa. matahari, mata sapi. Mata air. Jadi Oke. ada sebuah tempat mata air. di mana Sampai kita rawon bisa rampal berenang di dan mata air begitu melihat tersebut. tahun berdiri Berenang. rumah makan ini Jangan langsung jangan menjadi air, jangan umur kan kami baju renang yang ini baju mungkin buat besok sebenarnya aja nggak paling bawa. muda di antara Yaudah. mereka. Nanti kita beli aja dulu. Sejak Mau beli apa 1957 aja itu bebas. pas Om Mobi masih Ngapain kecil coba banget itu. berenang? Rawan rampal Waktu iya. lahir ya? Enggak. Kapan lagi bisa belum. berenang di Nggak mata ada air? persiapan Gitu, Om Mobi apa-apa. masih Kita kecil semua lagi belum ada beli. yang lahir tahun segitu. Ini Ya, kita di lagi. bawah itu nggak Tahun pakai 57. berenang. Karena Emang pas biasanya kita juga masih kalau Bung Karno. berenang nggak perlu pakai kacamata kan? Bayangkan. biasanya matanya tuh nggak enak gitu ya. Ini pernah Kena kamporit atau kalau di laut tuh kan matanya suka perih gitu ya. Tradisional Ini banget karena ya. mata air. Rawonnya kita buka mata dibikinnya di itu dasar pakai arang. laut, dasar laut. Tahu dari Di mana? dasar kolam. Nah itu. Coba kita lihat lagi. Kalau saya itu malas aja berenang tuh kan belum ada persiapan. Pak Presiden nggak tahu pernah kesini. ada Tuh. apa. Kalau Dari mau tahun apa? 57 udah Dia Jokowi. nggak bisa berenang. Menteri Bukan. Pertahanan. Iya, Tuh. enggak. Soekarno ada Kami di tuh sini. nggak siap. Kalau Dia berenang tuh harus gini, siap. Kalau enggak gua ajarin Iya, berenang tapi yang ada di ada sini. Enggak, berenang tuh harus siap. SD Jadi udah. manusia tuh kan nggak bisa nafas Ada dalam pelampung air nggak? ya. Ada pelampung yang Udah. ban dalam Nggak bisa sewa gitu. sewa. Ini pernah ke Belanda. Apa aja ada. Bahkan kalau nggak bisa berenang sama sekali Kawinan. ada Gimana apa caranya kayak biar foto astronot kita gitu ada loh. di sini dia. Jadi Om Mobi Nah, kita tempel sendiri aja. Enggak, itu kita dia harus jadi tempat presiden. serem di Yuk. sini. Yuk. Dia nggak bisa berenang. Bisa. Dia nggak berani turun ke jurang. Enggak, berani. Di bawah drifting
teriak-teriak. Berani juga. Dan sekarang ini juga dia takut duduk di depan sampai duduk di belakang. Ayo, Enggak gini pengalaman kemarin naik motor di Pantura itu ngeri banget nih setirnya. Memang kalau di Pantura itu ada bus, ada truk itu saling. enak banget Iya. ini Banyak sekali. Aduh, masih dalam kota Malang udah ngebut-ngebut sih. Duh, Ini kalau di jalan Gini, kalau naik mobil hybrid Pantura, itu bukan itu berarti lebih harus pembalap dari pelan-pelan pembalap begitu gitu biar ya. hemat. Ya. Enggak, Dan mobil biasa, hybrid yang itu penting bisa kita taat peraturan, lebih hemat jangan dibanding menjadi dengan orang. mobil biasa, Yang walaupun penting mobil biasa membahayakan orang lain. Sama-sama dipakainya juga. dipakainya normal kayak mobil biasa normal aja Tahu gitu. lu nggak peduli masalah hybridnya, ini peduli masalah karena mestinya lu yang paling nggak boros, enak aja. Tapi Rasanya ini ada bawa ini. ngegas, Ada- ngerem. Tapi ini Ya, masih fungsinya jadi mobil ada dari- gas rem dari- dipencet. Nanti Nggak ada diinjek. Nah Ya, sekarang kita mau ditekan. makan siang. Ya, sekarang kita mau kemana nih? Makan. Sekarang kita mau ke Banyuwangi kan? Banyuwangi Nah, ya. kami Ke lewat Ujung tol, Timur. terus kemudian Jadi makan Python satu sana. Enggak. Terus pas Ngapain? dibuka burung puyuhnya. Ngapain lewat tol lagi ada kemarin di Ridwan telur. udah lewat tol, kita lewat bawah. Jalannya Kapan kurang nyampe? bagusan. Kapan nyampenya? Kapan nyampenya? Nggak beda jauh kok, tadi dia Google Map. Nggak jauh. Di JOS juga baru. Dia nggak beda jauh, tapi lamanya beda jauh. Ya. Dari sekarang cuma 3 menit bedanya. Sekarang ikutin siapa yang di balik kemudi, udah ikutin aja. Oke, Boomer. Kalau tol kan udah kemarin kita Ridwan, makan lewat burungnya bawah tuh sama lewat telurnya jalan- barengan. Jalan normal yang dua arah, ada truk segala macam. Jadi bener-bener kayak real Sama, condition. Python juga banyak truk segala macamnya. Tapi dia maksudnya tolnya bagus. lebih panjang dan relatif lebih ini. Enggak, kalau gue lebih concernnya kita bisa lewatin Jember sama Iya, Blitar. kita jarang banget loh lewat situ. Dan kita bisa makan siang di sana, ya kan? Mengunjungi kota-kota yang jarang kita kunjungi. Oke, selatan Om. Burung puyuh. Udah tenang aja, yang di belakang tenang, yang di kiri udah navigasikan saja. Iya. Gaspol. Jadi di dalam telur ada burung ya? Enggak, ini Dalam balik burung dong. ada telurnya. Jadi Oh, telur dipakai Apple pada burungnya CarPlay. kecil. Apple CarPlay. Telurnya segede apa? Bisa Apple Ini CarPlay. telur puyuh. Di set lewat utara apa selatan? Utara, udah. Udah tenang aja, tenang. Udah di set banget, enak. Terus ini paling enak dalam kota nih ya, lihat ya. Klasmennya bagus. Ini baru nyampe. Buka. Ini burungnya, terus Coba dibelah dong. Ini telurnya. Tuh, dibalik. Ah, kita iya, ini ada isi bensin telurnya. dulu. Apa Ini isi punya gas gua telurnya di banyak. pinggir Ini setengah lebih sekarang tuh. bensinnya. Ada telurnya. Oh, nih. Berapa? Ada telur. Lihat ini 303 km Ini kita udah nyampe 419 Banyuwangi. km range-nya. Masih nempel sama burungnya. Jadi ini burung bisa nggak nyampe loh. Nyampe. Jadi gimana ngisi apa ini? Enggak usah. Ini Kalau telur mau diambil gua ya? dorong. Ini belum terlalu jadi ya telurnya ya. Bener, nggak usah Udah, ngisi. ada telur Ini dari Jogja nih, kita belum juga, isi kan? belum Iya. terlalu jadi Om. Nggak ada kolesterol sini. Bener ya? Sekarang Bener dorong. Sekarang berapa levelnya? Ini bedanya 303 km sama 419 km. Artinya masih ada 100 km lebih. Tahu nggak ini Kita harganya nyampe berapa? Di Banyuwangi. Udah nggak usah isi bensin. 9.000. Bener Udah ya dorong ya? Iya, tenang. Gue khawatir sama cara nyetirnya burung dia. ini 9.000. Nah, irit ini mobil mah. Makanya Jakarta 9.000 dapat apa ya? Kami lewat tol. Jakarta 9.000 dapat nasinya aja. Ini adalah channel Motomobil Lu dua nih. yang Dua. rasanya Telurnya dua. Gurih banget. apabila tidak Itu burung keras menceritakan nggak? sejarah Udah, model Om. mobil yang Burungnya paling keras nggak? populer sedunia. Empuk tapi gede nih. Karena setelah berumur 50 tahun yaitu 2016 lalu, Toyota yang judulnya memakai Corolla ini sudah Burungnya terjual lezat. 44,1 juta unit. Itu kalau dibarisin Wah, bisa gimana 5 enak? kali keliling luar dunia biasa. panjangnya. Luar biasa burungnya. Burung kami tuh kecil, tapi bikin perut gendut, bikin perut besar. Semua diawali tahun 1966. Ini Toyota nggak ada membuat kalau mobil bukan di yang sini. terjangkau Nggak ada ya, masyarakat burung dengan yang kode dalamnya ada telurnya. S10. Iya. Susah itu Dan cari hanya di mana-mana. bermesin 1100 cc. Dan ini Kemudian ada yang lucu. sebulan setelah launching, Itu sudah rasa diekspor burungnya langsung ke itu Australia. seperti ketelur-teluran gitu loh. Jadi Sayang mungkin karena sekali masaknya Corolla bareng. generasi gimana pertama itu ini Itu masaknya bareng Indonesia belum burung, pernah dalam ada masuk telurnya, status. telurnya ikut dimasak bareng sama burungnya. Lanjut Burungnya tuh ada generasi aroma kedua, rasa yaitu telurnya. K20, tahun Kayak 1970. burung ketelur-teluran. Nah, ini Burung baru telur-teluran. ada di Ya, burungnya Indonesia. memuaskan lah. Bahkan Memang tahun tidak 1971 burungnya tidak bisa cocok jadi memuaskan. di Indonesia. Tidak cocok jadi Bahkan firma masih saya. 1200 cc. Recommended. Burung Mobil ini sangat amat telur. populer di Indonesia. Populer dengan panggilan akrab yaitu Corolla Betawi atau disingkat Nah, habis Corvette. makan, udah kenyang kan semua kan? Dicat kuning Kenyang. maka di otak Ya. kami. Padahal yang tadi masih burungnya muda mobil ini kecil tapi akan kenyang juga ya teringat ternyata ya. Ya Presiden karena taksi. berisi gitu. Kecil tapi Kemudian berisi. generasi ketiga Dan tahun telurnya banyak 1974, Sip, yang sekarang sebenarnya kita bentuknya mau agak ke susah Umbul dibedakan Ponggok. dengan Apa itu? generasi sebelumnya. Kolam mata air. Populer Jadi dengan nama berenang. panggilan Ini akrab kenyang-kenyang Corolla begini. Vetra. Kasihan burungnya ini. Entah kenapa, Lihat nih, urusan udah dengan Vetra adem kayak gini, yang emang disingkat udah dipanggil ditakdirkan Corvette. seperti itu.
Dan di sana kita disambut kok, tenang aja. Lalu berlanjut ke generasi keempat Sama yang tahun punya pelang. 1980. Generasi yang ini riset ininya populer lagi di Indonesia dengan panggilan nanti sampai Corolla DX. the end of the day, Memang ini jauh lebih keren dibanding bisa dengan bawa generasi-generasi berapa sebelumnya. dengan Ini pengemudi terlihat agresif ala kencang. Ridwan Hanif. Kemudian generasi kelima Pengemudi tahun luar 83. Ini ganti modelnya cepat sekali. Agresif. Dan yang ini akrab disebut Agresif. dengan Kalau Corolla jadi supir bus itu GL. udah yang Dan sering pada dilempar Corolla batu. inilah Betul. perubahannya bata, dari ludah. rear wheel drive menjadi front wheel drive dengan pertimbangan akan memberikan keluasan lebih pada kabin dan penghematan konsumsi BBM. Lanjut generasi ke-6 tahun 1987. Akrab dengan panggilan Corolla Twin Cam gara-gara ada tulisan Twin Cam di belakang kacanya. Kami cukup mempunyai sejarah. Ini di mana? Katanya Ini mata khususnya air. yang Itu di 1600 sebelah sana. cc. Mata air itu parkiran. bukannya pasti di gunung. Hemat Ya. yang Nggak sangat selamanya luar mata air di biasa dan gunung. saat idle mesinnya Ini hampir sama mesti sekali nyemplung tidak baru bisa kerasa. Itu dia benar logika. Mata Kemudian kaki. generasi ke-7 tahun 1990 Matahari. akrab Mata dikenal dengan hati. panggilan Great Corolla dengan bentuk yang membulat. Generasi ke-8 tahun 1995 akrab dengan panggilan All New. Bahkan sampai sekarang pun setelah sudah tua masih saja dipanggil dengan All New. Generasi ke-9 tahun 2001 apabila dibandingkan dengan awal-awal adanya Toyota Corolla. Nah ini nih, sudah sangat membesar. kalau kita jalan ke bawah, Akrab dengan kita bisa panggilan foto mau naik Corolla sepeda, Altis. naik NMAX, naik Generasi Vespa, 10 tahun naik Di bawah Vespa, sini. trail. Iya. Masih memakai Gimana Banyak caranya banyak NMAX bisa jalan kalau di bawah situ? yang Makanya lebih masih modern. turun ke bawah. Masih Dan populer buat di pemobil yang nggak bisa Indonesia, berenang, tidak nih, lagi yang Bukan berenang. nggak bisa berenang. Tuh, Nggak ada pengen astronomnya. nggak bawa peralatan untuk berenang. Benar. Seperti ini. Bisa beli di sini ada banyak. Nggak ada. Ukurannya nggak ada. Mau berarti. beli atau mau sewa ada, Lalu mau sewa yang kamera sekarang pun dipakai ada, ini mau sewa sewa celana berenang ada? Ada, enggak beli. Dengan platform Ini mata airnya yang mana? MGA. Mata airnya dari bawah. Oh, airnya segini. Ya, Airnya ini langsung dari mata air. mobil ini nyaman. Oh, ini menarik juga sih. Ada yang mobil nggak? Lihatin, ini Nggak jalan. ada Ya, yang mobil. kita cemplungin mobil kita aja. Rasanya kayak Hybrid. aspal. Loh, Nyetrum. Bener. Ini Enggak. MGA baru Aku ini. bisa nyetrum Luar gimana? biasa. Nah, Ini ini udah sudah aman dari mobil. tahun 97. Seperti macam- Di Jepang itu udah ada tsunami, ada Iya. banjir segala Tidak. macam, nggak ada tuh kejadian orang Bisa kesetrum sebelum gara-gara nafas. mobil Tapi- listrik kerendam. Yakin sih kalau Kalau misalnya tidak jalur bisa mobilnya kita cemplungin ke sini, pasti videonya trending. Kayak begitu. Benar. Nyemplungin mobil ke air. Jangan itu mobil atau driver yang pinjam. By the way, Kan yang tidur. motor kalau kita bawa motor ke sini itu bisa Orang nyetir disemplungin gimana? buat bisa nyemplung ke dalam. Dan nggak bisa jalan lagi abis itu. Bisa. Gimana Ada. caranya? Ada, kita mesti bayar, nanti ada yang Itu pasti teknisinya juga yang gara-gara langsung mempersiapkan. Beban yang kita bawa juga agak berat. Keren. sekarang kan. Ada Oh, mobil gitu gitu. Kalau kita ya. bawa patung seperti ini bisa dicemplungin terus kita foto di Oh, bisa. sebelahnya. Bisa. Center of gravity itu yang lebih rendah. Gimana? Kita nonton dulu. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kenapa nggak ada center urusan. of gravity lebih rendah bisa bikin mobil lebih nyaman? Karena begitu belok miringnya berkurang. Bebannya ada di bawah, nggak di atas. Ya. Jadi dia tidak perlu suspensi terlalu keras. Kenapa Ya. Terus ada cruise control gue luar biasa. Ini jadi nyetir di tol ini karena tolnya juga nggak rame, jadi seperti nyetir di luar negeri. Iya. Ya, kita di Eropa gitu. Kita nggak usah pegang dewan. Ini kemudian kalau Cuma kita lewat lagi ban aja melek kayak gitu, begini. Kalau di bengong, Gue pegangin. jalurnya geser-geser dikit. Duduk. Melek aja gitu, nggak usah. Kalau kita nggak Nih, pegang jadi lama, Om, dia ada tulisannya jadi di situ itu ada patung ikan koi. Nih, coba kalau Nah, pegang. di bawah patung ikan koi itu ada pipa-pipa selang ke bawah Gua rekam buat ya. mengaliri Iya, LDL, air di seluruh desa ini. Aduh, Jadi di sini warga desa sini kalau mau minum air dari keran Ya, saja enak, itu lewat sudah bisa tol langsung ini. diminum. Jadi Jadi airnya jernih air. airnya sirkulasi terus ya, dia langsung keluar lagi. Terus Ya, air jadi baru ada lagi. yang ke kolam, 2,3 ada yang ya. langsung disedot. Dari Malang turunan Yang ke soalnya. kolam dibuang ke Iya, sana. 2,3 Nantinya. km per liter. dengan Makanya gaya airnya nyetir segar kami. terus, refresh terus. Dan memang begitu turunan, mobil itu ini nge-charge baterainya. Jadi ternyata mobil tidak sehebat itu Kabut, ngecewakan. dalam boros-borosan. Ya udah, nikmati saja perjalanan. Nih kita nyampe lebih cepat dibanding dengan jadwal. Jadi Karena ini kita motor yang lewat dicemplungin tol, ke dalam. dan Iya, ketika dan kita lewat- bisa nyemplungin motor kita sendiri. Ya rusak dong motornya nanti. Gimana caranya bisa nggak rusak? Udah di setting lah pokoknya. Apa Tapi settingnya ada apa? biaya tambahannya, Di depan tuh ada itu nanti tuh. dinaikin kita lagi, lewat udah Python. bisa langsung Tapi digas. untuk sebuah mata air, untuk ukuran Udah, sebuah Udah mata gua air, setan salah ini gua. terlalu rame Jangan kayaknya. diubah. Bayangannya tuh tadinya tuh, gue mikir tuh ya Kita lakukan di titik lebih pegunungan, cepat. ada suara Kita burung, lewat
Jadi gini, pohon-pohon, air terjun. Mungkin kalau kita sial bisa ketemu ular Iya. gitu di sana. kalau mau yang lebih alami, di sini tuh ada 3. Yang pertama Ubul Ponggok. Ubul Ponggok ini lebih terkenal karena pertama banyak wahana mainan anak-anak. Sampai ke Dan yang kedua bisa foto-foto di bawah air bersama ikan. Terus ada Umbul Cokro sama Umbul Manten. Nah kalau Umbul Manten itu 10 menit dari sini, itu lebih terkenal karena alam-alamnya. Jadi benar batu-batuannya segala macam itu alami. Gak usah deh, cuma dong ada di sana juga nggak mau berenang dia. Nggak, tapi yang baik ini waktu sekarang sudah menunjukkan. Jam aja nggak pakai. Nah kan, jangan banyak alasan deh. Selatan ya. Intinya, Nah, ini nyampe. Omobi itu Udah sore. Oke. Nggak takut berenang, bisa berenang dan cenderung ada jagonya sedikit. Lu kan Apa sih? kalau mau berenang tinggal begini doang udah ngambang. Ya tenggelam mati. Enggak lah. Enggak, ini kan angin. Nggak, tenggelam mati. Manusia tidak bisa nafas dalam air. Oke, kita jalan aja yuk. Udah. Segini. Soalnya kamu tenggelam mobil. Ya, teman-teman bisa googling Umbul Manten, Umbul Cokro seperti apa dan Umbul Ponggok seperti apa di Google. Dan juga bisa googling kenapa Om Mobi nggak bisa berenang. Oke, yuk. Om Mobi Ya, bisa berenang. seperti ini yang pada umumnya jalanan di Indonesia untuk antara kota, antar provinsi, yang non-tol. Walaupun sebenarnya seru, namun kami tidak suka karena menurut kami ini sangat amat tidak safe, sangat berbahaya sekali. Untung saja Google Maps melalui Apple CarPlay mobil ini mengarahkan jalan yang lebih sepi. Tadi itu jalan beda sama di Python. Jalan Python tuh lebar, enak gitu. Tadi truk semua, kita mesti nyalip truk. Sama aja. Beda-beda. Dan ini sekarang kita ngelewatin jalan yang lebih kecil lagi. Ini jalan pedesaan, lihat deh orang-orang Jalan desa. pedesaan. Tadi kita Sama, akhirnya nggak ada jadi berenang hutan karena kanan Om Mobi kiri, ternyata ya. tidak bisa Iya. berenang. dan takut air. No, bisa berenang, cuma tidak ingin Hutannya karena tuh masih tidak siap. alami banget Padahal Om, Om, di sini. Di situ Hutannya tuh kayak masih dua alami ya. Kita ekonomi sekarang yang lewatin bisa jalan desa ke nih bawah motong. dan mata Ini airnya 35 menit lebih cepat benar-benar daripada dari lewat mata jalan. air. Ya udah, yang banyak truk tadi itu. diketahui Luar Karena biasa. kalau Tapi mobil dari tadi di kami bawah jalan-jalan itu tenggelam juga bisa menggunakan di mata tenaganya mobil Enggak, ini. di laut Sebenarnya dimanapun lumayan bisa yang bikin tenggelam. lumayan Iya, itu adalah makanya karena dia ada motor Ada listriknya. juga Manusia kalau tidak dia bisa nafas dalam air. Sosmednya dia Ada nggak ngisinya dia gitu. lagi berenang kecuali di tempat Ya, nggak ada yang delay. kecil. Tapi bahkan di situ itu yang datang itu Iya, nggak itu cuma karena wisatawan CVT, lokal. transmisinya. Begitu harus Wisatawan mobil asing juga hybrid. datang ke sana. Nggak sesuai sama Karena di semangat luar negeri hybrid. kayaknya jarang deh tempat kayak gitu ya. Rem, gas. Iya, mata air. Ya iya emang dibutuhkan begitu, nyalip airnya truk, diminum, ngerem lagi. Karena kan kesel kan terus lihat konsumsi bensin masih berapa sekarang? 1,0 km per liter. Ya, memang kesel ya nggak bisa diboros-borosin. Ini ya, tadi pas kita lagi jalan di Itu irit sekali. pedesaan gitu Ya, ya. mudah-mudahan inget ya Iya. dorong. Itu jarang sekali. Itu mesinnya nyala loh. Oh, Iya. dari Jadi tadi RPM-nya tuh agresif nol, supaya nol, naik tuh ada yang 2000, dorong habis bensinnya. Dan ada yang dorong. doang gitu. Makanya tadi bisa sampai 40 km per liter lebih. Dan udah masuk jalan biasa, ini karena tadi kena macet ya jadi 20,6. Kota paling dekat Tadi itu sempat 30 dan akhirnya karena macet Ya, memang kita ke arah lewat Jember. drop ke 20-an. Dan sekarang ini Kita ada mau makan di Jember tadi. kilometer. Udah komunikasi kita akan makan di Jember. Kalau kita pakai harian, ini Gimana sama kalau kita iritnya live? kayak Jember Moge dekat. Matic Ada yang tahu 155 makanan cc. enak di Jember nggak? Oke, kita live sekarang. 60 km per liter. Moge Live. Matic 155 cc. coba aja. 155 Bukan gimana Moge. Bisa 155 Kota cc dibilang moge. Ya nggak tahu yang punya kayak gitu. Oh, LTI full. Motor agak Coba gede. gas. Ya mungkin lah ya. Juga 154 sih nggak ada. Tapi emang gede sih, Om. Maksudnya kalau kita duduk di boncengan terutama ya, itu rasanya kayak kursinya tuh kayak selat Sunda. Kamu mau lebar banget. bahas motor atau mau bahas Nggak, karena dia mobil? bilang kehematannya tuh mirip dengan motor 155 cc, sedangkan ini mesinnya aja 1800 Mobil dengan cc. kunci wireless, nikmat sekali tinggal. Dan bisa muat sampai 4 orang. Nyebrang. Kunci Mana wireless. Emang ada kunci Kecuali pakai kalau wire gitu? orangnya kayak dia semua ya yang Iya, kelas. juga. muat. Gila. Dan bayang nggak tadi sepanjang kita jalan karena mesinnya jarang sekali hidup, itu pasti Kita ke emisinya mie juga ayam, sangat ya. rendah sekali. Ya, jadi sesuai saran dari para Dan kalau netizen yang nyala tinggal di pun Jember ini juga bahwa mesinnya udah pakai Atkinson eh, cycle, jadi makan sangat hemat bahan bakar. Mie ayam, Mie mie ayam ayam gitu, karena sempurna itu gara-gara banyak kita pesanan live bawahnya kan banyak pakai banget yang listrik ya. ngusulin itu. Karena Ada kan masih ada rasa-rasa mobil listrik kan Iya. kayak instant Orang good yang gitu nyalain masih itu ada. Dan harus Ini orangnya. diingat Oh, salah satu kehematan yang tadi ini ya? dapat Kayaknya dengan itu membawa kan ada dekat mobil rumah di dia dalam deh. mobil. Yang artinya itu beban. enggak, bebannya itu sangat ringan sekali. Jadi manusia itu average kan 100 kg ya. Enggak ada average manusia 100 kg. Tapi itu masih di bawah average. Bakwan gua. Ya anggap aja kita berempat lah ya. Iya, namanya ini kayak berempat ya. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah itu beberapa bulan lalu itu ke New Zealand sewa RAV4 terbaru.
Ya, itu oke. ada radar cruise controlnya atau adaptive cruise control. Dan di mobil ini ada. Jadi kalau kita di tol kayak gini ya, ini kita tinggal ngelok ke mobil depan, kita tinggal atur jaraknya berapa itu ada 1, 2, 3. Mie-nya udah datang. Udah deh. Mie Kita apa? lepas kaki yang rem. Lepas kaki, gimana maksudnya lepas kaki? Lepas kaki dari Luar biasa. dia udah langsung ikut sama Saya di depan penyuka kita gitu. Kalau depan rem, Saya penyuka mie kecepatan dia ayam. akan Dia tahu turun, ini rekomendasi. dia kencang, Baksonya dia akan lebih kencang so-so lagi lah. sesuai Biasa. dengan kecepatan Mie-nya dia. Nah, gini, ayam. Mie-nya beda. Nggak cuma Mie-nya kayak udon. spaghetti. Kayak udon. Kalau Iya, misalkan iya, kita iya. keluar Udon, jalur gede-gede gitu, gitu. dia ada Terus namanya ayamnya blend itu butter nah, axis gurihnya tuh. Bagian system. ayam. Dan Dari kalau satu misalkan porsi itu langsung kita tiba-tiba kenyang. Berapa agak liter di satu kiri ya, porsi? Nanti dibayarin. nah dia bunyi Iya, dan ada iya, aksesnya. ada yang bayarin. Jadi setirnya juga ikut Iya. kayak Jadi ngarahin nanti ke balik sebelahnya lagi gitu. tapi makasih juga buat teman-teman dari Jember yang udah Tapi ngasih itu rekomendasi asal tempat ini. orangnya yang disiplin bahwa Sekarang kita kalau lanjut mau lagi pindah yuk. jalur emang pakai Banyuwangi. sen. Karena Banyuwangi 3 jam kalau lagi kita nih. mau maksa pindah jalur nggak pakai sen, dia menyangka bahwa kita mobilnya itu Jelas. pindah jalur. Nah, kita coba pakai sen sekarang. Kita pakai sen ya nanti ada terang. Kita bisa pakai sen ke kiri, terus seperti ini. Yakin Nah, sih pasti ya ada. Jember ini banyak makanan yang lebih Terus juga enak kalau lagi. misalnya kita mau kanan ada Cuman mobil, ya, dia langsung ngasih tahu. Waktunya. Nah, ada blind spot monitoring Jadi kita juga. harus Jadi ada komplit ekstra, banget tuh. Nah itu depan mobil melambat, dia langsung otomatis turunin kecepatan. Asik ya? Iya, dan lumayan Tinggi halus kok, karena agak sekarang tinggi. mulai banyak kan mobil yang pakai adaptive cruise Dan control. nggak usah Cuman khawatir karena yang baterainya itu dipunyai ada hal di di sini nih kolong termasuk yang kursi halus belakang. remnya. Oh, jadi bukan di bawah. Rasanya bukan tuh di kayak lantai. natural. Oke. Kalau kenapa Cuma kalau di pakai lantai? trik doang gitu. Ya kan suka ada yang khawatiran itu mentok Nan, ya. ini sekarang Apalagi duduk ada belakang ya, pelindungnya duduk juga. belakangnya ini. Iya, tapi kan enak ada kok buat jarak beberapa jauh ya. mobil yang Karena aduh khawatir joknya gitu ini orang bawahnya yang rotor tinggi. bawah. Tapi Jadi ini kaki dia itu nggak satu yang nggak ada kenapa rasa jongkok. mobil hybrid Ya itu pokoknya gini, kalau jok punya belakang itu plus atau minus jok plusnya depan, dibanding kalau mobil menurut mobil elektrik enak berarti itu enak banget. Iya, dan di depannya Om Mobi itu saya tingginya Jarak tempuhnya, iya. 177 Padahal ini cm dan tangkinya ini cuma bisa 43 liter. selonjor di Iya. depan. Tapi Dan di Indonesia kalau misalnya kebetulan saya belum pengen banyak lebih tempat lega buat lagi ngecas. bisa. Ya. Jadi kalau Nah. kita mobil listrik mungkin nggak Ini bisa benar-benar jadi kaki saya nggak nyentuh Tapi kalau depan, hybrid, bisa jadiin mobil pertama. Benar. Kejepit. Ya karena Nah, bisa jarak jadi, tempuh jauh dan kaki sambung menyambungnya tuh enak legroomnya karena itu tinggal ngisi luas. bensin. Dan tapi nggak pengaturan peduli di mau mobilnya gaya juga nyetir luas. kita kayak Jadi gimana, kita tetap bisa hemat juga. memanfaatkan legroom belakang ini untuk Iya, gagal di depan. membuat Kalau boros nggak mobil ada ini. orang atau kalau orangnya ngeselin. Ugal ternyata seperti yang gagal. sekarang tes Nggak dulu ugal, kalau misalnya ugal tuh yang bos belakang. duduk Eh, belakang enggak, sini, siapa ini bilang berapa enggak? lama coba? Ugal. Nggak perlu dites karena Nggak, ternyata nggak ada bos sekarang Nggak, coba istilahnya. bos, Ada yang bos, suka Kalau bilang mau saya duduk ugal, belakang pakai padahal supir enggak. tuh bisa selaju apa? Ugal, istrinya sendiri Ajudan deh, ugal. ajudan. Pelan Ya ya. sebenarnya Om Ugal itu siapa sih? Oh, dia belakang. Nggak pernah ugal-ugalan itu Sejengkal yang ngebut lebih. di jalan raya, breaking the Kaki law, masih bisa emosinya angkat. di Iya, Jawa. ini Di pengaturan Jawa, kursinya luas sekali. Breaking the Jawa. Terus kalau udah di jalan kayak gini, Cuman kan mereka kalau pakai saya di kontrol sirkuit itu. nggak ugal-ugalan. Nah, di daerah Ngawi ini suka ada polisi patroli pakai mobil speed itu yang gun. ugal-ugalan gara-gara tidak diizinin terus sama hubungannya istrinya sama cruise untuk control. balapan. Jadi ya kadang-kadang kita nggak sengaja ngincin gas kok udah lebih dari Kayak ngomong kecepatan balapan batas kan. Oh, jadi Nah, ini kalau biar kontrol udah. Ya, taruh F1 hybrid. kecepatan berapa? Iya, sesuai batas. tapi Kok tahu dia nggak di bisa Ngawi jalan banyak cuma yang pakai karena listrik. teman-teman banyak yang Dia juga dan mobil saya kenceng aja kebetulan udah mikirin dulu pernah gimana bawa caranya biar truk pickup. environmental friendly itu gitu kan. Yes. ngambil jalur Itu kanan. apa supercar juga banyak yang hybrid. itu udah Zaman lama sekarang jadi iya. supir pickup. Nah, waktu itu Tapi ya waktu gimana? masa Pandangan kuliah seorang ya. pembalap. Terus momen apa dalam hidup yang membuat Ketika Anda kita menjadi seorang itu reviewer? dapat sumber tenaga lagi, Review pickup kali ya. nice kan? Udah sekarang apa ini? Tenaga dia cuma mesin, tiba-tiba ada sumber tenaga lagi baterai, apalagi baterainya itu dapat energinya dari energi yang biasanya kita buang. Artinya kan tambahan source of energy. Iya. Nah, jadi hybrid ini sebenarnya intinya energi yang hilang dari Percuma pengereman, biasanya. dari mengurangi kecepatan rem, gitu ya, engine braking itu kan energi yang hilang. Itu dikumpulkan lagi menjadi energi listrik yang disimpan di baterai yang akan dipakai lagi nantinya. Jadi nggak perlu colok-colok listrik bisa diparkir buat baterai. Itu kalau full elektrik beda cerita. Nah, dan itu komponennya memakai hujannya barang yang luar sama, biasa ya hari ini ya. motor Itu listrik. setiap hari tuh Motor kayak listrik ada itu juga satu berfungsi waktu tuh sebagai yang bener-bener tuh alternator pas atau banget. dinamo Kemarin juga pas dari untuk Jakarta menyimpan sempat energi. di dekat Semarang tuh Artinya hujan yang kunci dari deres mobil kayak badai. hybrid itu adalah Ya. Dan seberapa mungkin efektif beberapa dia bisa orang tuh mengangkat suka energi takut ya. energi itu Maksudnya disimpan. mobil Betul, listrik betul. atau mobil hybrid. Toyota itu kan udah Iya, itu karena ada hujan puluhan gimana, tahun coba riset Bisa kesetrum. hybrid kan. 22 tahun. Itu makanya Kalau lighting mau banget banjir, mesinnya mati karena kan? cepat sekali dia Enggak. mengumpulkan energi-energi itu. Kalau- Ya ini kayak kalau masuk seamless sehari, aja jadi gitu, tuh nggak ada dia apa-apa udah dia. ada
tahu mesin Safety-nya nyala, sendiri. RPM berapa, tahu-tahu Atau safety-nya. motor listrik, Pas tahu-tahu driving normal-normal aja gitu. Jadi ya, udah nggak ada pernah tanya bedanya. waktu Sama itu sekali ke nggak ada bedanya. salah Dan satu ini kan dia perancang ngambil mobil sistem dari hybrid, Prius generasi 4. Toyota. Padahal setiap ganti Makanya generasi itu kalau misalnya di udah Prius itu terus Toyota banget tuh dan punya target banjir kayak harus gimana? lebih hemat Dia bilang minimal tidak ada 10% bedanya dari dengan generasi mobil sebelumnya. biasa. 10% tuh banyak sekali. Jadi banjir pun masih Dan bisa itu dilewatin sampai dengan generasi taraf keempat itu yang berhasil dilakukan. wajar. Iya, iya. Karena Ya, sistem tapi kelistrikannya biasanya itu udah mobil waterproof hybrid atau yang sok-sok green gitu. Nggak ya. mungkin terjadi Ya sok-sok green. Enggak Itu pernah ada mobilnya kejadian bentuknya seperti itu. aneh. Even mobil full listrik Kemudian, juga. apa? Terus juga di hujan-hujan kayak gini, aneh. ini fitur safety juga lengkap. Ini enggak? Safety Iya, karena control itu, ada, traction control ada. Teknologi Dan pas dari lagi mobil hujan yang gini kan bentuknya agak-agak kuning kurang kelihatan seperti gitu ya. Prius, Jalan yang depan ya. dipindahkan ke mobil Dia ada Pakai high beam dong. Iya. Pernah Prius ini sih sekarang otomatis. udah aneh juga sih. Iya, makin Ada ini ya, auto high makin beam-nya. bisa diterima. Nyilauin orang depan. sangat bisa diterima. Nanti dia akan Tapi dia otomatis di Indonesia. kalau misalnya ada mobil lawan Itu arah gitu dia Toyota akan itu ngecil sendiri. line up jadi nggak bisa orang-orang jahat kayak Om Mobil yang pengen ngilangin mobil Dia depan. R&D-nya Bisa juga dimatiin, juga dia memang ada kalau urusan Nggak hybrid. bermaksud HR jahat kalau hybrid, gitu. Memang ada kadang-kadang Alphard orang depan hybrid, kalau mobil lambat. itu jahat. Ada Corolla Nggak ada hybrid, maksud jahat. ada Camry Orang depan tuh hybrid. lambat, jadi dim Hybrid gitu. tuh di Kasih lampu jauh terus. kayak pasang Biar turbo dikasih apa jalan. aja. Oh, turbo sih. Tuh, Ya, kalau enggak, maksudnya kayak nyetir gitu, pakai pasang turbo. turbo. Turbo itu merusak Nggak ada, lingkungan. Nggak Kalau merusak di- lingkungan, Bukan justru turbo asli ya, turbo Orang depan turboan kadang kurang aja. pasangannya dia Terus juga itu kita udah nyetir bikin cukup lama. tenaga jadi besar tapi Jadi emisi jadi dua kali tinggi. lipat tenaganya, Ini aman loh. emisinya Maksudnya Gini nggak dong bikin kalau tegang. bilang Coba iya, ada kami lambat suka hybrid, supportnya bikin juga, mobil bisa hybrid diatur om, secara jangan elektrik. cuma dipasangin turbo. Dan Lu suspensinya, ubah mobilnya Om Mobil ini jadi juara sih. hybrid, jangan cuma dipasangin Nah, turbo. itu baru kayaknya. Zaman Karena dulu platform baru baru ya. turbo-turboan. TNGA. Toyota ini New driving posisinya pas, Global. enak, tidak seperti Arsitektur. pada Arsitektur. umumnya mobil Ngerti depan. nggak sih? Itu platform tuh dipakai juga sama Prius baru, sama Camry baru, Dan sama CHR. CHR. Bukan platformnya doang. Yaris juga. Platform beda. Yaris juga. yang Yaris beda. bukan yang di sini. Kursinya ini enggak, yang Coba Yaris beda. baru tuh beda. Enak. Emang dari tadi juga duduk tadi kita jalan ya. Percaya nggak? Dari Sama, berangkat dia dashboardnya masuk lebih tol, landai. sampai sekarang itu gue belum nyentuh pedal gas. Iya, dashboard lebih landai. sekali. Corolla Eh, sebelumnya gua tuh tinggi juga. banget loh. Juga. Jadi Oh, percepatan iya, lebih landai daripada Yang Corolla di Euro Auto Net sebelumnya, Max, ya, setuju. nginjek pedal gas aja enggak dari tadi. Ya itu kan kita lagi Oke lanjut, tadi gimana? Enggak, enggak, satu lagi Tambahin ngomong mobil. head up Menikmati display. kendaraan. Ya, mobil ini kan ada head up Auto high display-nya. beam dong. Dan ini head Udah. up display-nya tuh lubangnya gede. Tidak Terus seperti head ada up display yang kita kendaraan biasa nggak bakal temukan bisa nyala. ya, di mobil Eropa ya, mobil Jepang. cara jarang kalian sekali. auto high beam Bukan itu lubang kali ya. Lubang, juga lubang, itu lubang. Ukuran head Otomatis up kalau display-nya mobil minggir, besar. Lebar, No, Sama dia informasinya tuh ada banyak. sistem yang Enggak, itu yang informasinya dia banyak, bisa iya, ngeliat jelas. kalau mobil Tapi, depan ini itu biasanya kan sangat pelan saking kecilnya, walaupun kita nggak pakai cruise kita control itu adaptif miring ya. dikit gini nggak Dan kelihatan. kita kayak mau nabrak Ya kan? itu dia Nah, kalau ini masih terlihat jelas. ada Dan kan ada head up gitu ya. display Iya, yang ada udah collision-nya, informatif bisa ini. meminimalkan Speedometer jadi jarang dilihat ini. nggak sih? Jadi minimal besok kalau Om Mobil nyetir udah mulai Mau lihat, ugal-ugalan, minimal ada sistemnya buat nyelamatin dulu. Kita ngeliat head up display terus. Nggak pernah ugal-ugalan. Iya, nggak maksudnya pernah. emang kita ngelihat head up Cuma kadang-kadang display kita terus. buru-buru. Karena sebenarnya dua teman saya ini Ridwan itu nyetirnya sebenarnya cukup agresif. Ini gara-gara mobil hybrid aja dia pengen tahu konsumsi BBM-nya berapa, dia nyetirnya agak Banyakan dia ini. matinya. Om Mobil itu Mesinnya nyetirnya agak Aduh, tenang, 3 tapi jam kalau begitu dia jalan. emosi langsung. Ya, mari kita Nggak pernah kalau emosi ya. kalau mobil itu Ya, ini kalau dia bawa mobil ya Bisa, bisa. Ini bedanya sama Kita Ridwan lihat aja kemarin besok. itu. Paling enak Ridwan saya itu kalau bawa mobil. nyetirnya Paling nggak banyak pakai 80 sampai mikir, 100 gitu. pakai ada Nggak, dia nyampe-nyampe. kontrol aja di tol biasa Lihat gitu. besok videonya di Iya kan? Otomobil. Bagus dong. Kalau kami Oh iya, elektrik pakai itu mobil ya. nyalip-nyalip, Ya. ada motor kanan sekarang kiri. pertanyaannya Jadi kalau kita mobil dikasih hybrid itu kan kemudahan, biasanya itu harus harganya digunakan. mahal banget. Kalau enggak dibilang Iya, sombong. karena teknologinya Ada lebih cruise control mahal. juga bisa. Baterai itu Jalan mahal. seperti ini. Bisa, Coba aja. Ada coba dua aja. mesin juga kan? Iya. Coba ya. Ada mesin bensin sama mesin elektrik. Tadi aja. Dinamo ya. Nah, coba. Terus Motor listrik. Yang paling dekat Udah. harganya tuh Kan lu yang Yang udah penting lihat 566 di atas juta. 25 km per jam. 566. Berarti untuk sebuah mobil hybrid itu Iya, nggak sampai benar. 100 Iya, Ini nggak ya? sendiri dia? Sendiri, Enggak enggak, sampai. enggak. Tadi Iya, kan kalau udah juga di 25 dia 25 emang lepas. disengage. Dia bukan mobil hybrid termurah, di bawah ini ada CHR hybrid. Dan kanan kiri kanan kirinya kan Iya, sekitar itu. berbahaya, ada Tapi dia motor, ada ini, sedan ada hybrid. itu, Nah, lampu dia bisa merah. kenalin, dia bisa kenalin. Nah, dia juga kalau misalkan tiba-tiba ada orang nyebrang gitu ya, dia ada pedestrian apa? Itu pre-collision. Pre-collision. Nih ada sini nih informasinya nih semuanya ya. Nah, tuh. Nah, ini Sendiri. LDA, Line Departure Alert. Astagfirullahaladzim. Kaget apa itu? Dibuang begitu aja gitu. Gua pikir orang mobil ini tau nggak? Gila itu keras banget. Gila. Gua pikir nabrak tau nggak tadi apaan? Iya. Itu sampai kejeduk gue kesini. Itu Benjol. itu.
Luar biasa. Seru nggak? Makan bakso di samping rel kereta api. Tadi Nggak salah kan gua ajak ke sini? ini nggak berisik sama sekali ya. Kan udah dikaca doang malah. Bukan karena tadi dari kereta lewat ada yang ini. Karena kita bisa dengar. Karena dari kebakaran batu baranya kan. Batu bara kereta zaman kapan? Dan ini kelihatannya nggak ada pintu palangnya, benar-benar itu pasti lihat aja. Nah, ini di sini nih namanya bakso presiden. Dia ngomong kayak Jadi kalau kalian ke kayak Malang, mobil yang itu kayak wajib banget datang ke sini buat ngerasain makanan dari tadi itu lewat sensasinya gimana? LDA nih. Tapi kalau untuk bakso sendiri nggak cuman bakso presiden di Malang, ada banyak Bakso-bakso lainnya. bakso-bakso yang enak. Cuman mungkin yang di BCS itu samping sistem. Yang penting tidak di tengah rel kereta. ya. Dan yang lucu ya, pas dari sana tuh ya, kok nggak lewat-lewat. Tapi ini kencang. Kan Iya. gas aja gitu nyampe sini. Bersama Kereta kencang gitu sensor tadi. dan Dia nggak ngerem dulu ya? RCTA. Itu stasiun Kereta pakai cruise control Iya, nggak sih? Capek banget. Kita berapa jam tadi dari cross traffic alert. Bentar, kita berangkat jamnya masih ada 5 tadi. Iya ya di scroll. setengah 5. By the way, kereta itu pakai cruise control nggak sih? Dia kan memang gasnya Main-main sistem-sistemnya setting. Udah. tetap diem. Iya, diem. Jadi kayak sebenarnya gasnya kayak cruise control gitu ya. Gasnya dinyangkutin. Saya bukan cruise control, dia kayak throttle pesawat tuh di satu posisi Oke, gitu kan. gasnya dinyangkutin. Tersedia bahasa. Gua tadi ya, pas gua jalan, itu gua awal-awal tuh Oh gitu. radar cruise controlnya tuh gua masih agak mikir-mikir nih beneran bisa dipercaya nggak ya? Inggris Ada bahasa Ada Pas di gua nyampe, kan ada beberapa tuh yang kadang-kadang Kalau nggak miss fasih ya, juga kita nggak ada tahu ya. bahasa Pas udah nyampe mana tadi ya? yang Udah hampir-hampir Surabaya, udah itu mah bahasa Arab. percaya aja udah. Udah jauh gitu jalannya baru percaya masa sih? Iyalah kan, nggak tahu Dari mobil tadi orang dipakai. kan. Kalau kenapa namanya makan tidak setia kawan. Ganjil yang arah gundul. Wan mati Wan. Ganti bahasa Arab. Dasar anak milenial. Heran. Oke, boomer. Ternyata melewati Oke, di hari kedua ini kita ada di Malang dan vlog ini akan Ada beberapa dilanjutkan kecelakaan. di channel Motomobi Jalan TV. tanjakan dan Jangan lupa turunan untuk ini like video ini, subscribe jika kalian belum, dan sampaikan komen kalian di bawah. Saya Dula Hanif, sampai jumpa di video alternate next berikutnya. Kami Bye. merasa senang memakai mobil hybrid Apa ini? dicintai oleh alam. Sampailah Bisa lah. Berapa kilometer hari ini nyetir? Burung kami tuh kecil, tapi bikin perut kendut. Malam. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Video ini akan berlanjut besok perjalanan belum tahu di channel. Gua nggak ikut ikutan ya. Langsung. Itu sampai kejeduk gue kesini. Jalan ya. Bye. Kita nih. Apa ini? Budi ya? Budi. Hybrid. Gak bisa kan? Kanan. Nah, ini kafe apa namanya? Tapi biasanya sedan-sedan begini nggak bisa dibuka dari belakang. Sekarang bisa. Dan ini bagasinya luas banget. Kalau nggak percaya, Om Mogi bisa masuk ke dalam. Coba deh, coba. Gini. Kita bertiga pun muat. Coba bertiga. Ayo coba. Duluan. Nah, mau nyoba belakang. Udah. Dia jalan. Apa-apaan? Apa? No. Ganti. Udah. Gantian. Heran. Loh. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sekarang saatnya kita meninggalkan Malang menuju ke arah Banyuwangi dan kami akan mencari rute yang paling cepat untuk sampai Banyuwangi. Ayo. Kemudian Lama bener. ayam Loh, ayo. Nah, ini yang disajikan ini
Wah, luar biasa ini. Joknya elektrik. Bisa naik turun depan belakang lagi. Lengkap. Dan yang penting naik turunnya luar dari hotel. Yang penting naik turunnya itu cukup buat mengangkat bobot mobil. Tolong Nggak bagasinya. lambat kan tadi naiknya. Iya, karena semua mobil emang nggak lambat. Kalau buat kami tidak terlalu rasanya. Enak, gurih. Enggak ada sebuah yang kolesterolnya berlebihan. Oke, sekarang kita menuju ke arah Banyuwangi, tapi karena tadi pagi sarapan di hotel masih kurang. Kita sarapan dulu rawon rampal. Bentar, tadi gua dapat 31,5 di riset dulu ah. Oh ya, riset dulu Om Mobi bisa dapat berapa? 7 jam. 7 hampir 8 jam. sama dengan Pendopo di kota yang lain. Dari berangkatnya mesin nggak nyala. Ya nggak apa-apa kan cuma sebagian kecil. Tadi kan di riset lagi. Perjalanan kan jauh. Kan di riset lagi jadi 0 lagi dong. Ya, jam dulu driver sama ajudan nggak usah ribut. Bos mau istirahat di belakang. Lega juga. Kalau dia tidur kita turunin aja kan dia. Iya, gampang. Taruh belakang. Gampang. Masukin bagasi. Ini kan bisa dilipat kan? Jok belakang ini kan bisa dilipat. Jadi luar Toyota yang pakai sasis TNGA itu shock breaker belakangnya itu dibikin agak maju ke depan. Ya, ini namanya pendopo. Agak Biar, maju. jadi kan biasanya sini Di belakang gitu. Ini kan Ini lurus nih. terus Terus dibikin agak maju ke depan. terus Biar bagasinya itu lebih luas. oh. Tapi gimana bisa? Dia kan pakai double wishbone. Coba dilihat. Wishbone itu kan cenderung Belakangnya Oh, itu multi-link. armnya ya. Nanti ngerepotin. Coba lihat deh. Setuju kembali. Tapi lebih baik begini. Oke, kita sekarang video ini. Nah, Yo jalan. Ke rawon rampal dulu. Rawan rampal. Oke, tunjukkan arahnya. Navigator. Oke, kita jalan. Banyak penerbangan dari ini nggak ngaruh ke pasar. Ya, harus 22,5 km per liter dari Malang sampai Banyuwangi. Sampai rawon rampal dan begitu melihat tahun berdiri rumah makan ini langsung menyindir-nyindir umur kami yang mungkin sebenarnya paling muda di antara mereka. Sejak 1957 loh itu pas Om Mobi masih kecil banget itu. Rawon rampal iya lahir ya? Enggak, belum, gua belum lahir tahun segitu Om Mobi masih Kita kecil. semua belum ada yang lahir tahun Bayi. tahun 57. Itu masih Bung Karno, ferinya Wanting. Bayangkan Tradisional banget. Ini pernah artinya enggak begitu jauh karena mengingat tradisional banget ya. Rawonnya dibikinnya itu pakai arang Jawa dan tahu dari mana? Nah itu. Coba kita lihat lagi. Akan berlanjut di bawah berlanjut besok Kan perjalanannya. Pak Presiden pernah sini Dari tahun dia. jadi malam ini Menteri kita Bidang. tuh kemudian Soekarno ada di sini. ada tapi nggak ada bukti dia ke rawon rampal. Iya, tapi ada di sini. Udah. SBY udah. Nggak ada virus kalau kita di bawah. Pak Jokowi udah. Ini pernah ke Belanda. Belum tahu kemana ke Belanda. Di anak kawinan. Gimana caranya biar foto kita ada? Nah, kita tempel sendiri aja. Enggak, kita harus jadi presiden. Yuk. Yuk. Jangan katakan berpukul lagi. Oke, aja deh. Naik kapal, saya tetap akan memilih latihan kapal. Kenapa sih kita masih nyebrang dulu? Aduh, enak banget tadi rawonnya. Itu masih dalam kota Malang udah ngebut-ngebut sih. Gini, kalau naik mobil hybrid itu bukan berarti harus pelan-pelan begitu biar hemat, enggak. Mobil hybrid itu bisa lebih hemat dibanding dengan mobil biasa, walaupun mobil biasa Sama-sama dipakainya normal mobil biasa normal aja gitu. Nggak peduli masalah hybridnya, ini Peduli masalah nggak enak aja rasanya dibawa ngegas ngerem. Dia fungsinya mobil ada gas rem dipencet. Nggak ada diinjek. Tekan. Mana ada gas? Nah, sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita mau ke Banyuwangi kan? Banyuwangi, ya. Tapi lewat tol, terus kemudian Python sana. Nggak, ngapain lewat tol lagi? Kemarin Ridwan udah lewat tol, kita lewat bawah. Jalannya Kapan nyampe? Kapan nyampenya? Kapan nyampenya? Nggak beda jauh kok, tadi lihat Google Maps. Enggak, bawah dia- aja juga tanah baru. Dia nggak beda jauh, tapi lamanya beda jauh. Ya. Dari sekarang cuma 3 menit bedanya. Sekarang ikutin siapa yang di balik kemudi, udah ikutin aja. Oke, Boomer. Kalau tol kan udah kemarin Ridwan lewat bawah tuh lewat jalan normal yang dua arah, ada truk segala macam. Jadi bener-bener kayak real Sama, condition. Python juga banyak truk segala macemnya. Tapi dia Pas udah tolnya bagus. lebih panjang dan relatif lebih ini. Enggak, kalau gue lebih concernnya kita bisa lewatin Jember sama Iya, kita Blitar. jarang banget loh lewat situ. Kan kita bisa makan siang di sana, ya kan? Mengunjungi kota-kota yang
50 Jarang tahun kita kali ini kunjungi. Oke, selatan Om. Ini agak tinggi sih musnya ground clearance. Udah tenang aja, yang di belakang tenang, yang di kiri udah navigasikan saja. Udah balik dah. Balik Surabaya dah. Mentang-mentang mau nurut. Enggak, ini pakai Google. Aduh, goyang-goyang lagi. Oh, ini pakai Apple CarPlay. Apple CarPlay. Bisa Nah, Apple CarPlay. ini udah di set lewat utara apa selatan? Utara, udah. Udah tenang aja, tenang. Udah di set banget, enak. Terus ini paling enak dalam kota nih ya, lihat ya. Pasonnya bagus. Kita isi bensin dulu. Apa ini si bensin masih banyak? Ini setengah lebih sekarang bensinnya. Nyampe. Lihat itu range-nya berapa? Lihat ini 303 km Ini kita untuk nyampe Banyuwangi. 419 km range-nya. Wan, dia tuh nyetirnya rusuh. Bisa nggak nyampe loh. Nyampe. Tuh dilarang duduk atau Jadi gimana ngisi apa nggak ini? Enggak usah. Yang nyandar Kalau siapa? mogok Yang gua nyandar dorong. siapa? Oke, nggak usah ngisi. Bentar, gak usah ngisi. Ini artinya dari Jogja nih kita belum ngisi kan? Iya. Buat pasti. Bener ya? Sekarang berapa? Sekarang berapa levelnya? Ini bedanya 303 km sama 419 km. Artinya masih ada 100 km lebih pas kita nyampe di Banyuwangi. Ya udah nggak usah isi bensin. Bener ya dorong ya? Wan, Iya, tenang. gue khawatir sama cara nyetirnya dia. Tenang, irit. Ini mobil mah. Kemudian sesuai mau kami lewat tol. Ini adalah channel Motomobi yang rasanya tidak lengkap apabila tidak menceritakan sejarah model mobil yang paling populer sedunia. Karena setelah berumur 50 tahun yaitu 2016 lalu, Toyota yang judulnya memakai Corolla ini sudah terjual 44,1 juta unit. Itu kalau dibarisin bisa 5 kali keliling dunia panjangnya. Dia berjalan, akhirnya kami sampai di ruang nakoda. Semua diawali tahun 1966. Toyota membuat mobil yang terjangkau masyarakat dengan kode bodi KE10 dan hanya bermesin 1100 cc. Kemudian sebulan setelah launching sudah diekspor langsung ke Australia. Namun sayang sekali Corolla generasi pertama ini Indonesia belum pernah masuk secara resmi. Lanjut generasi kedua yaitu KE20 tahun 1970. Nah ini baru ada di Indonesia. Bahkan tahun 1971 sudah dirakit di Indonesia dengan mesin 1200 cc. Mobil ini sangat amat populer di Indonesia, populer dengan panggilan akrab yaitu Corolla Betawi atau disingkat Corvette. Apabila dicat kuning maka di otak kami yang masih muda ini akan teringat Presiden Taksi. Setelah merepotkan Kemudian awak generasi kapal ketiga dengan tahun pertanyaan-pertanyaan kami yang 1974 tidak penting, yang sebenarnya bentuknya agak susah dibedakan dengan generasi sebelumnya, kapal pun merapat populer di dengan pulau. nama panggilan akrab Corolla Veteran. Entah kenapa hati-hati, urusan hati-hati. dengan Veteran yang disingkat dipanggil Corvette. Terus Lalu berlanjut ke generasi keempat tahun 1980. Generasi yang ini populer lagi di Indonesia dengan panggilan Corolla DX. Memang ini jauh lebih keren dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini terlihat kencang. Bagus ini ground clearance-nya. Kemudian generasi kelima tahun 83. Ini ganti modelnya cepat sekali. nyampe darat. Dan yang ini akrab disebut dengan Corolla GL. Dan pada Corolla inilah perubahannya dari rear wheel drive menjadi front wheel drive. Dengan pertimbangan akan memberikan keluasan lebih pada kabin dan penghematan konsumsi BBM. Dibangunnya, dibuatnya tahun Lanjut generasi ke-6 tahun 1980. Akrab dengan panggilan Corolla Twin Cam. Gara-gara ada tulisan Twin Cam di belakang kacanya. Kami cukup mempunyai sejarah dengan mobil ini, khususnya yang 1600 cc SE Limited. Hematnya sangat luar biasa dan saat idle mesinnya hampir sama sekali tidak ada suaranya. Kemudian generasi ke-7 tahun 1992 akrab dikenal dengan panggilan Great Corolla dengan bentuk yang bulat. Generasi ke-8 tahun 1995 akrab dengan panggilan All New. Bahkan sampai sekarang pun setelah sudah tua masih saja dipanggil dengan All New. Generasi ke-9 tahun 2001. Apabila dibandingkan dengan awal-awal adanya Toyota Corolla, ini sudah sangat membesar. Akrab dengan panggilan Corolla Altis. Generasi 10 tahun 2006 masih memakai nama Altis dengan bentuk yang lebih modern. Masih populer di Indonesia namun sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia.
Kemudian generasi ke-11 tahun 2013 seperti ini. Bentuknya semakin menarik. Lalu yang sekarang kami pakai ini, generasi ke-12 dengan platform TNGA. Kami tidak terlalu suka dengan kamu. Ya ternyata Enjoy. mobil ini nyaman. Lihatin, ini jalan tol beton, rasanya kayak aspal. Nggak, beneran, ini TNGA baru ini luar biasa. Mereka bisa bikin mobil seperti macam apa ya? Tidak gini, empuk bisa sembuk kapas. Tapi kalau pindah jalur bisa kayak begitu. Nggak ada. Coba kan? Lah jangan tidur, temenin orang nyetir. Kalau nyetir ngantuk gimana? Ya kan tenang, ada LDWS-nya. Itu salah satu ada faktor cruise nyaman tadi yang control. Om Mobi bilang itu. Itu pasti juga gara-gara beban yang kita bawa juga agak berat sekarang kan, ada Om Mobi di sini. Iya. Jadi suspensinya makin Jadi nyaman. memang TNGA itu dia punya center of gravity itu yang lebih rendah, ditambah ada beban sama mobil di depan ini lebih Nggak ada urusan, nggak ada urusan. nggak Kenapa ada center urusan. of gravity lebih rendah bisa bikin mobil lebih nyaman? Karena begitu belok miringnya berkurang. Jadi bebannya ada di bawah, nggak di atas. Ya. jadi dia tidak perlu suspensi terlalu keras. Ya. Terus adaptive cruise control gue luar biasa. Jadi nyetir di tol ini, karena tolnya juga nggak rame, jadi seperti nyetir di luar negeri. Iya. Ya, dan di Eropa gitu santai sepi. Terus kemudian kalau kita lagi meleng gitu atau lagi bengong, jalurnya geser-geser dikit, Ramah lingkungan. setirnya akan koreksi sendiri. Ini sekarang kita nggak pakai. Dan kalau kita nggak pegang lama gitu nanti ada tulisannya hold steering wheel. Masa? Nih coba nggak Iya. pegang ya. Coba aja lihat ntar. Ada tulisannya hold steering wheel. Gue rekam Sekarang ya. kita ke Iya, LDA hold steering wheel. Dan pasang. aduh lewat Tadi tol kan lagi, pegang. lewat tol lagi. Ya enak lewat tol ini, Tadi cepet nyampe. katanya mau boros-borosan, berapa dapatnya? Lebih 22,3 ya. Ya, dari Malang turunan soalnya kan. Iya, 22,3 km per liter dengan gaya nyetir kami. Kemarin Dan memang begitu turunan, mobil itu ini nge-charge baterainya. Kemudian kami mencoba memboros-boros dapat Jadi ternyata Om Mobi tidak sehebat itu. dan Bung Tahu Fitra nih, ngecewakan. Jalan boros-borosan. Udah, nikmati saja perjalanan. Ini kita nyampe lebih cepat dibanding dengan jadwal. Karena kita lewat tol dan nanti kita lewat utara. Oke, kita lihat tadi Selatan. Utara. Selatan. Kita masih bisa loh selatan. Itu di depan tuh ada tuh. Antara kita mau lewat Python atas atau kita lewat selatan lewat Udah gua set lewat selatan kok, tenang aja. Jangan diubah-ubah. lewat selatan Om. Enggak, utara. Kita lewat utara, titik. Lebih cepat. Om. Kita lewat Jember. Kita lewat Python. Dari pengereman. Om, apa? Lewat selatan. Kalau nggak lewat selatan, foto-foto yang ada di handphone kita sampai ke Tante Mobi. Nggak ada foto-foto di handphone. Oke, Itu gimana sih? cuma bluffing. Kami tidak percaya. Bukaan katupnya itu No, berbeda no. dengan Nggak percaya. mesin ini biasa sehingga menimbulkan efek memakan bahan Gua nggak Ini ikut dapat ikutan dari deh. mana? Gua nggak ikut ikutan. Ayo lewat selatan atau nih ke Dapat sekarang dari mana? WhatsApp ikut-ikutan. Tante Mobi siapkan. Ya Toyota pasti tahu. Oke, selatan ya. Kalau nggak ini nyampe ke Tante. Toyota Oke. Heran. Prius generasi keempat yang ada di Korea. Prius setiap generasinya targetnya harus 10% lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi minimal 40%. Akhirnya lebih dengan irit berat hati dibandingkan kami keluar Prius tol generasi awal di dan tahun melanjutkan 90. perjalanan lewat Jember. Jadi ini Nyalip-nyalip truk. Ya, seperti ini Penggeraknya yang ini pada penggerak dari umumnya Prius. jalanan Bahkan di Indonesia platform yang untuk antara digunakan kota, ini TNGA antar juga provinsi, dari Prius juga. yang non-tol. jadi ini Prius berbaju Walaupun Altis. sebenarnya seru, namun kami tidak suka Altis karena menurut berteknologi kami Prius. ini sangat amat tidak safe, Satu sangat yang tidak berbahaya boleh kamera sekali. adalah saat Untung ini saja Google Maps mobil melalui sedang Apple menjemur CarPlay mobil topengnya ini mengarahkan lewat di jalan yang dashboard. lebih sepi. AC, ini ada AC-nya dan ada mataharinya. Tadi itu jalan jadi aroma beda dari sama di topengnya itu Python. benar-benar Jalan keseluruh Python tuh mobil. lebar, enak gitu. Tadi truk semua, kita mesti nyalip truk. Sama aja. Beda. Dan ini sekarang kita ngelewatin jalan yang lebih kecil lagi. Ini jalan pedesaan, lihat deh orang-orang Jalan desa pedesaan. hidup damai, ada hutan di kanan kiri. Iya. Dan Iya. tadi gua tidur, Om Mobi dikit ngut.
ngerem Jangan mendadak kami gitu. teruskan Hutannya tuh dengan masih kata-kata alami mobil banget Om di yang sini. Hutannya masih alami ya. Kita sekarang lewatin jalan desa nih, motong. Ini 35 menit lebih cepat daripada lewat jalan yang banyak truk tadi itu. Luar biasa ya. Tapi dari tadi kami jalan-jalan itu menggunakan tenaganya mobil ini sebenarnya cukup lumayan. Yang bikin lumayan itu adalah karena dia ada motor listriknya, diinjek gas itu langsung ada ngisinya gitu. Kita nyetir. Ya nggak ada delay. Tapi nggak ada suaranya lah, gitu loh. Iya itu karena CVT Tapi nggak transmisinya. begitu harusnya nyetir mobil hybrid. Nggak sesuai sama semangatnya hybrid, nyetirnya agresif banget. Gas, rem, gas, rem. Ya iya emang dibutuhkan begitu, nyalip truk, ngerem lagi. Nah, terus kan kesel kan, terus lihat konsumsi bensin masih berapa sekarang? Iya sih, karena kita ngejar sunset, 21,0 km per liter. Ya untungnya Ya, ada radar terus. memang kesel ya nggak bisa diboros-borosin. Asal kecepatannya tetap irit lagi. Itu irit sekali. Ya mudah-mudahan inget ya dorong. Tenang, pasti nyampe. Oh, dari tadi tuh nyetir agresif supaya Ada yang bisa dorong? habis bensinnya Dan ada yang dorong. Return bisa dorong. Ya nggak bakalan. Ini tetap irit. hilang dan Oke, bukan hilang ya, ini, khususnya segera kita lewati. Dan kita Kota bisa- paling dekat itu Jember. gila kayak kecepatan sekarang. Iya, memang kita ke arah lewat Jember. Kita mau makan di sana apa? Kita mau makan di Jember Jalan tadi. aja. Udah komunikasi, kita akan makan di Jember. Ini udah 1:30 loh. Dan pasarnya Gimana kalau kita live? Jember dekat. Ada yang tahu makanan enak di Jember ya? Oke, kita live sekarang. Oke. Kita live. Yakin loh ini sinyalnya. harus ngomong Coba aja. Bung Fitra ini Mobilnya. kuota dia. Jadi ini Beres. Oh, LTE full. Coba gas. Live ya. Kami live Pada dan saat menanyakan ke merapat netizen. di Gilimanuk, itu konsumsi bahan bakar Akhirnya mendapatkan masukan makan di Bami Iya, Apong. risetnya di Banyuwangi Ya, karena karena apa itu? banyak stop and go, parkir, terus Mobil dengan kunci wireless, nikmat sekali toko tinggal. serba ada tadi. Mana ada kunci wireless? nyebrang. Kunci wireless. Emang ada kunci pakai wire gitu? Segala macam. Iya benar juga. Nah, sekarang Giles. Iya. Kita ke mie ayam, yes. Ya, jadi sesuai saran dari para netizen yang tinggal di Jember bahwa Bali kita juga eh, sekarang di daerah makan di negara Mie ayam, Mie mie ayam. apong sampurna itu gara-gara Mie kita apong live sampurna. tadi Ya, banyak kita banget sudah yang lihat. ngusulin itu. Ah, Kita juga dan- belum pernah coba. turun dan Ternyata sampurna. orang yang nyaranin di live tadi nyamperin. Mati dan baterai Ini orangnya? sampai- Oh, salah satu yang ini ya. Kayaknya itu karena deket rumah dia deh. Mobil ini jadi kayak diisi bensin ya. Iya. Jadi kalau turunan itu kayak Tuh, kayak SPB. mie apong, dapat SPBU setiap nasi kali. goreng, Terus mie secara goreng, gratis? Hah? bakwan kuah tuh bakso ya, karena di Jawa Timur tuh bakso bilangnya bakwan. Kayaknya yang recommended khususnya mie apong harusnya. Udah mie apong satu, Ya, mie apong. sama bakwan kuah buat rame-rame. Ya, oke. Dia hybrid ininya udah datang. Mie apong itu langsung mendunia sampurna. Dia makan. Dia bikin hybrid pada saat belum ada kebutuhan untuk hybrid. Luar biasa. Enak banget tadi ya? Enak. Ah, Saya penyuka duluan tuh biasanya saya penyuka mie ayam. Dia tahu. Ini rekomend ya. Baksonya so-so lah. Baksonya biasa. Mie-nya, Nah, gini, mie ayam. Mie-nya beda. Mie kayak Kayak udon. spaghetti. Kayak udon. Iya. Kayak udon, iya. gede-gede gitu. Terus ayamnya itu gurih. Nah, gurihnya itu. Bagian ayam itu top. Dan satu porsi itu langsung kenyang. Berapa duit tadi satu porsi? Tadi dibayarin sama Oh subscriber. iya. Iya benar. Tapi kok ada yang bayarin? Ugal. Jadi nanti dibayarin lagi kita Tapi mendingan tapi makasih juga buat teman-teman dari Jember yang udah ngasih rekomendasi tempat ini. Yes. Sekarang kita lanjut lagi yuk. Banyuwangi. Banyuwangi 3 jam lagi nih. Aduh, kan dicoba lagi. Ugal sekali. Gilas. Ugal. Ugal. Ya nggak ugal. Ugal. Kenapa sih orang lagi tidur Yakin sih pasti di Jember ini banyak makanan yang lebih enak lagi. Cuman ya waktunya. Ya, yuk. Nah, mobil Waktunya. ini harganya Jadi kita harus ada 568 juta ekstra. rupiah, artinya 78 juta rupiah lebih mungkin mahal 1 jam. dibandingkan Altis 1.8 Tinggi kok, agak tinggi. non hybrid. dan nggak usah khawatir karena baterainya itu sama ada di
kolong 5 kursi tahun. belakang. Oh, jadi bukan di bawah? Bukan di lantai. Oke. Emang kenapa kalau di lantai? Ya, kita dengan Ya, perhitungan kan suka ada yang kira-kira sebulan tuh khawatiran 3.000 mentok kilometer ya. kita jalan. Apalagi Kan ada pelindungnya juga. Jadi iya, setahun tapi itu kan ada 36.000 beberapa mobil yang kilometer. aduh khawatir Nah, gitu dari orangnya kalau taruh bawah. kami tadi, Tapi ini dia satu mobil yang ini kenapa mobil susah hybrid itu untuk di bawah 20 punya km plus per liter. plusnya Sangat dibandingin susah. mobil Mau elektrik. gagal terus. Mau Jadi bawanya jarak seperti tempuhnya. apa? Tetap aja di atas Jarak 120. tempuhnya, iya. Padahal ini tangkinya cuma 43 liter ya? Iya. Jadi kita berasumsi Dan bahwa mobil di ini Indonesia memiliki kebetulan konsumsi belum bahan banyak bakar tempat buat ngecas. setengah dari Ya. Jadi Mobil kalau normal. kita mobil Ya, listrik karena mungkin mobil nggak bisa normal jadiin biasanya mobil satu- pertama. Tapi kalau hybrid bisa jadiin mobil pertama. Benar sekali. Ya, karena bisa jarak tempuh jauh dan sambung menyambungnya tuh enak karena tinggal ngisi bensin. Dan nggak peduli mau gaya nyetir kita kayak gimana, tetap hemat juga. Hitungan Tuh untuk 21. Iya, gagal membuat boros mobil ini. oktan Ugal ternyata gagal. Nggak ugal, om ugal tuh yang belakang. Enggak, siapa bilang ugal? Hemat Ugal. 16 juta rupiah. Tuh, lebih. itu aja ada yang suka Artinya bilang kalau saya kita ugal, memiliki padahal mobil enggak. 5 Ya, tahun, ugal, istrinya sendiri ngomong ugal. Jadi sebenarnya Om Ugal itu siapa sih? Oh, dia belakang. Nggak pernah ugal-ugalan itu yang lebih ngebut di segitu. jalan raya, Jadinya breaking the law, mirip dengan emosian di selisih. Jawa. Tapi Di Jawa di jalan. Ngomong dari Jawa. Cuman kan kalau saya di sirkuit nggak ugal-ugalan dong. Itu radar. Ya, Mobi itu yang ugal-ugalan gara-gara tidak diizinin sama istrinya untuk balapan. Corolla terlengkap yang ada ya. Ngomong-ngomong balapan ya. Ah. Mobil F1-nya sekarang hybrid loh. Ya, F1 hybrid. Membeli hybrid. Ya, Kalau tapi tidak, sebenarnya dia nggak bisa juga jalan cuman pakaian pakai makin listrik. sering dipakai ini mobil. Artinya mobil kenceng aja udah mikirin gimana caranya biar environmental friendly gitu kan. Pakai, ya. Itu Sama karena aja. supercar juga Iya, banyak yang pakai, hybrid. iya. Beda. Zaman sekarang iya. Makanya biasanya mobil. Tapi gimana? hybrid itu Pandangan pakai seorang pembalap. terus, dan itu selisih harganya Ketika kita membayar itu dapat sumber tenaga lagi, selisih bahan ya itu bakarnya jadi lebih nice kan? besar. Tapi gini, Kita sekarang punya sumber tenaga biasanya cuma mesin, tiba-tiba ada sumber tenaga lagi baterai, apalagi baterainya itu dapat energinya dari energi yang biasanya kita buang. lain-lain. Artinya kan tambahan source of energy. Maintenance gimana? Nah, jadi hybrid Maintenance ini justru sebenarnya hampir tidak intinya maintenance untuk yang perangkat listriknya. energi yang hilang Karena mereka itu dari Percuma pengereman, biasanya. dari pengurangi kecepatan rem gitu ya, Oli. engine braking itu kan energi yang hilang. Itu dikumpulkan lagi menjadi energi listrik yang disimpan di baterai yang akan dipakai lagi nantinya. Jadi nggak perlu colok-colok listrik pas lagi parkir buat menuin baterainya. Ya itu kalau fully elektrik, beda cerita. Kalau baterai ada garansi ya? Dan itu komponennya memakai barang yang sama, memakai motor listrik. Motor listrik itu juga berfungsi sebagai alternator atau dinamo untuk menyimpan energi. Nah, artinya kunci dari mobil hybrid itu adalah seberapa efektif dia bisa menangkap energi-energi itu untuk disimpan. Betul, betul. Toyota itu kan udah puluhan tahun meriset hybrid kan. 22 tahun. Itu makanya sering banget mesinnya mati karena cepat sekali dia mengumpulkan energi-energi itu. Iya ini kayak seamless aja gitu, nggak ada apa-apa deh. Tahu-tahu mesin nyala, RPM berapa, tahu-tahu motor listrik, Pas tahu-tahu driving normal-normal aja gitu ya, nggak itu ada biasa, bedanya. sama sekali nggak ada bedanya. Dan ini kan dia ngambil sistem dari Prius generasi 4. Kami kembali menikmati Padahal setiap Bali ganti yang generasi, indah. di Prius itu Menyenangkan Toyota tuh rasanya. punya target Bersama harus Ridwan lebih hemat Hanif minimal mendadak 10% dari generasi mengkritik sebelumnya. kami. 10% tuh banyak sekali loh. Iya. Dan itu sampai generasi keempat itu berhasil dilakukan. Iya, iya. Nah, tapi biasanya mobil hybrid atau yang sok-sok green gitu ya. Sok-sok green-green. Ya sok-sok green. Iya. Itu mobilnya bentuknya aneh. Kemudian rasa nyetirnya aneh. Iya, karena itu Dan dari semua Eh, generasi Toyota teknologi dari Corolla mobil yang bentuknya Indonesia, unik seperti ini Prius tuh saya yang juga dipindahkan bilang ke mobil satu mainstream. dari Iya. dua Corolla Prius sih yang sekarang udah nggak aneh paling juga menggoda sih. untuk Iya, dibeli pada makin saat ini ya, makin bisa diterima. Kenapa? Makin sangat bisa diterima. Dan Tapi lihat deh di Indonesia. Satu di antara dua, Itu bukan Toyota bukan itu beda. punya Yang line satu up lagi hybridnya itu tuh paling Corolla banyak loh di GTI. antara pabrikan lain. Ya, dia R&D-nya paling duluan juga Dia memang ada kalau urusan hybrid. CHR hybrid, ada Alphard hybrid, ada Corolla hybrid, ada Camry hybrid. 140 HP. Hybrid itu tapi dia udah sesimpel kayak pasang turbo Ah, gitu itu aja. yang banyak. Turbo sih. Ya enggak maksudnya kayak gitu pasang turbo. Turbo itu merusak lingkungan. Nggak merusak lingkungan, Bukan justru turbo asli ya, turbo-turboan Tapi itu kan pasangannya memang dia
Iya, itu Corolla itu menyediakan bikin tenaga mobil jadi untuk besar, berbasis tapi Jadi emisi jadi 2 kali tinggi. lipat tenaganya, emisinya Gini dong kalau bikin Mirip hybrid. Coba kami suka hybrid, bikin mobil hybrid Om, jangan cuma dipasangin turbo. Ya, ini Lu dulu kami- ubah mobilnya Om Mobil jadi hybrid, biasanya jangan kalau cuma yang dipasangin bikin turbo. cam Tuh. Zaman dulu itu turbo-turboan. Nggak, yang Tapi yang baik kemarin yang nyetirnya. jadi double Ini din di bawah. Iya. driving Di atas posisinya jadi pas, 3. enak, Wah, tidak ini seperti apa aja tuh, pada ada umumnya mobil di meter, ada tekanan oli. Karena ini udah pernah punya. NGA di Iya, mana kami belum posisi pernah punya. drivingnya Terus itu benar-benar bagian ada dipikirin. display, Oh iya? itu bisa Iya. Bukan platformnya doang. standar. Platform termasuk juga kursinya. Kursinya ini coba deh duduk. Belakang independen. Ya Bang, dari tadi juga duduk dia. Iya, Tenaganya 140 Sama, HP, dia dashboardnya lebih landai. 1600 cc. Rival-rivalnya Iya, outdoor dashboard dan lebih bisa landai. dapat Corolla sebelumnya tuh tinggi diturunin banget loh. juga. Dashboard Oh depannya. iya, lebih landai daripada Corolla kompresinya sebelumnya ya. desain mesinnya tuh lebih ya itu 4 AG. Oke, lanjut. Tadi gimana? Enggak, itu satu lagi lu ngomong head up display. SE. Ya mobil ini kan ada head up displaynya. Dan ini head up displaynya itu Oh, itu lubangnya sama gede. ya? Tidak seperti head up display yang kita biasa temukan ya, di Itu, mobil dan- Eropa ya, mobil Jepang jarang Udah sekali. lama sekali Bukan loh. lubang kali ya. Lubang, itu lubang. Ukuran head up Keluar. displaynya Dan kalau ditanya besar. mobil Lebar, Oh, informasinya banyak. Enggak, Info mobil informasinya paling banyak ya jelas. Tapi Itu apa? ini biasanya kan Corolla. saking kecilnya kita itu Ngomongin miring dikit gini nggak kelihatan, standar mobil. ya kan? Nah kalau ini masih terlihat jelas. Fitur Dan mobil karena ada head up display yang udah berubah informatif ini, ininya. speedometer jadi jarang dilihat nggak sih? Orang akan fitur mobil. Masih Iya, sih. masih. Contohnya Kita mau lihat, Contohnya ih navigasi. 121,7 tuh. Kalau gue ngeliat head up display terus. Berapa banyak Iya, mestinya emang kita ngeliat head up display Karena terus sudah ya. disediakan head up display. Nah, head up displaynya ini ada RPM mesinnya. Jadi di instrumen cluster nggak ada RPM mesin, head up displaynya ada. Tapi kan mobilnya sendiri punya. Banyakan dia matinya Pernah dipakai nggak? mesinnya itu. Jarang sekali. Aduh, 3 jam sekali, kan? perjalanan. Karena dia nggak Ya, bisa mari baca. kita perut udah kenyang lintas. Ya, ini- Lu bisa pindah ke sana nggak? Om? Bisa. Gua mau rebahan. Bisa. Ini bedanya sama Ridwan kemarin itu. Ridwan itu nyetirnya nggak banyak pakai mikir, pakai adaptive cruise control aja di tol biasa gitu. Iya kan? Harus dong. Kalau kami ini yurun pakai nyalip-nyalip, jadi motor kanan kiri. Jadi kalau kita dikasih kemudahan, itu harus digunakan. Jadi ada arahnya. Kalau nggak dibilang sombong. Segala macam. Ada cruise control juga bisa di jalan seperti ini. Bisa, Coba aja. Coba aja. Sama dia bisa masuk Coba ya. ke instrumen. Itu bedanya kalau kita pakai Tadi aja. informasi dari Nah, mobil. coba. Ada ya? Set Ada. speed. Yang paling dekat. Udah. Ini jarak paling dekat. Nah, Yang penting terus itu di atas berikutnya 25 km per yang jam. Tidak begitu dibutuhkan di Indonesia itu. Nah, itu ngerem sendiri kan? Ini ngerem sendiri dia. Iya, enggak. Kecuali itu Enggak, kan kalau udah di di bawah bawah 25 dia 25 emang lepas. disengage. kalau lagi nggak enak Iya. badan lagi menggigil tuh kepake juga. Nah, tetap masih Oh, iya, dan, itu buat dan orang kanan tua. kiri kan Iya. di berbahaya ada motor, ada ini, ada itu, Nah, lampu dia bisa merah. ngenalin, dia bisa ngenalin. Dia juga kalau misalkan tiba-tiba ada orang nyebrang gitu ya, dia ada pedestrian apa? Waduh, kok mau tampil Itu pre-collision. Pre-collision. Nih ada sini nih informasinya nih semuanya ya. Nah, bawa kabel, colokin, udah tuh. Nah ini LDA, Line Departure Alert. Astagfirullahaladzim. Kaget apa itu? Mobil ini sudah menjadi power. Dibuang begitu aja gitu. gua pikir kenapa mobil ini tau nggak? Gila itu keras banget. Gila. Gua pikir nabrak gua tadi apaan? Iya. Aduh, tuh sampai kejeduk gue kesini. Itu Benjol. itu lobet lagi mau nurunin alat berat. Karena di depan ada Main dilempar aja. Rem jembatannya main dilempar aja, gila. Padahal di mobil tuh udah kedap loh suaranya loh. ya, tol itu ya. Kenceng banget masih di luar. Ya kekedapan juga terasa pada saat hujan kemarin ya. Iya ini tadi. Oh tadi ya. Ini nggak berisik sama sekali ya. Artinya sekarang Nggak itu boleh sama sudah sekali. Cuma suara kaca doang malah. terus kontrol aktif. Ya, jadi karena kita nggak bisa dengar berisik dari luar, Kayaknya kita itu jadi lebih hanya jelas untuk ngedenger berisiknya fashion dia, aja Wan. buat orang yang suka. Siapa yang berisik enggak? kadang-kadang Ini itu music untuk sebagian orang suara Kenapa kami harus music. nyebelin orang lain? Jadi kalau kita dengerin dia ngomong kayak melodi. Ya kalau di mobil yang peredamannya nggak bagus kan, suara dia tersamar-samar Ini sama sebentar suara nih dari luar, tadi kan. tuh lagi ngomongin apa? Pertama LDA nih, Line Departure Alert Bukan dan lembaga ASIS. dakwah ya? Lain yang sangat berguna Bukan lembaga dakwah ahli kelas itu kan? PCS. Kemudian PCS itu Pre-Collision System. Nah, kalau di luar Semuanya ini itu, on. itu justru BSM. Bandung Supermall. Indonesia harus pakai Indonesia harus karena Blind spot monitoring. Blind spot monitoring on. Terus sama parking sensor dan ini jendela. RCTA. biasanya Itu stasiun ini TV. auto 4-nya. Real cross traffic alert. Rear cross traffic alert. Jadi kalau Anda mau Bawahnya masih mundur, ada lagi. Ya ya di scroll. Coba kita lihat. HUD. Pakai barang, pakai Enggak, pakai tangan. Di main-main Pakai tangan Setting. lagi. Pakai tangan coba. Nyeting apaan?
Ini yang paling lemah. Bahasa, kalau misalnya kita nggak fasih bahasa Inggris, ada tersedia bahasa. Ada bahasa Indonesia ya? Enggak, bahasa Jepang, Jerman. Oh gitu. Nggak tahu juga. Coba aja dicek. Aja di Indonesia ya. Kalau Mobi Oh, tuh. Jadi buat yang nggak fasih bahasa Inggris ada bahasa Ada Indonesia. Indonesia. Kalau Luar nggak biasa. kalau nggak fasih juga ada bahasa Vietnam, ada bahasa Perancis. Yang udah lama nyantri juga ada bahasa Arab. Bahasa Arab nih. Bukan hanya atasnya yang empuk. Ini empuk semua. Arab, Ian. Gara-gara reviewer itu suka ngeluh kalau bahannya keras. Cuma lebih berkualitas emang kalau Kaki nih Arab gundul. Wan. Wan mati Wan. Wan. Ganti bahasa Arab. Sama yang suka orang Dasar anak milenial. itu Heran. Aduh, oke boomer. yang Tengah. yang udah elektromatik kayak gitu. Oh iya. Ini elektronik itu pakai banget loh. Ternyata melewati kalau tengah jiplak, hutan, jiplak, Kalau di highway macet pula. Ada beberapa kecelakaan. Itu enak banget. Jalan tanjakan dan turunan Nah, ini itu ada radar. brake hold, hill start assist, radar nih sangat sekarang mulai amat banyak kan, membantu termasuk Alphys sekali. ini juga pakai Di fitur tengah-tengah radar yang kemacetan hutan ini, kami merasa berguna senang memakai mobil atau malah hybrid bikin bingung kalau yang gini? jadi seperti berguna lah. dicintai oleh alam. Nah kadang-kadang gini loh, repotnya kita di Indonesia di tol kalau kita pakai cruise control itu pasti akan Sampailah mainin kami di speednya terus. Banyuwangi. Kenapa? Karena kecepatan Kemudian orang di kami depan tuh makan. pasti Oke, berubah-ubah yang terus. personal. Tapi kayak misalnya emergency braking apa Bisa lah. terus Radar itu. land departure Ya. alert tadi gitu ya. Ya. Itu kan sebenarnya fitur yang sangat berguna. Berapa kilometer hari ini Memang nyetir? harus disesuaikan dengan lalu lintas Indonesia. Karena ada beberapa mobil, untungnya Altis ini tuh Jam 9. bersahabat dengan lalu lintas Indonesia. Tapi ada juga yang buat di negara maju, dia jadi bingung ketika menghadapi lalu lintas Indonesia. Ada motor motong dari jauh, wah dia langsung udah ngerem Malam. gitu ya. Nah itu Malam. asal emang bisa di mungkin setelan sensitivitas Iya. gitu kan. Tapi kalau cruise controlnya itu radarnya nggak bagus, Gelap sekali. jalan kayak gini nih ya. Makanya jangan pakai kacamata. Tiba-tiba lagi belok. Jadi makanannya Langsung. nggak perlu ini, nggak perlu biasa. ada mobil Mantap. dari luar biasa nih relasinya Om Mobi di Banyuwangi nih. Ini tadi. Jadi ini adalah satu kafe. dari tadi bisa Apa namanya? Serengseng. itu terus Serengseng. Serengenge betan. Namanya apa? Serengenge betan. Nah ini yang rekomendasi kita nih. bisa juga kali. Pak Budi ya? Ah, Pak Budi. Kalau Fitra Pak. Nah, ini kafe apa namanya? Serengenge betan. Serenge? Serengenge betan. Serengenge Wetan. Arahnya apa tuh? Wetan itu arah tuh. Seperti Serengenge itu matahari. Ah. Wetan itu timur. Oh, Matahari Timur. Nah, Iya, oh ya iya, karena iya. Banyuwangi kan di timur kan. Di timur Pulau Sunrise Jawa. di sini. Jadi di Banyuwangi ini ada keseruan apa lagi Pak yang baru-baru nih? Tidur nggak jadi deh. Kalau terkait ini kan kita tadi tanya. Nah, tapi ini TNG-nya sih enak. Cuma tetap ya kalau merem aja. Di sini menunya ini menyajikan menu tradisional. Oh, Khas Banyuwangi. oke. Jadi ada Dia udah ugal, pelan-pelan rujak ugal. soto, nasi tempong, Tapi kemudian bener, ada kita tuh skeptis ayam sama kesrut. mobil Nah ini hybrid. yang disajikan Tapi ini coba. ada jajanan khas Banyuwangi Coba. juga. Oke. Bayu, ini di setiap bisa Ini langsung apa? coba. Temen-temen Ini tahu wali. Tahu wali. Jadi tahu digoreng di ini Bayangin dalamnya aja, dikasih ada ini kayak mau nyetir bakso. ugal, mau nyetir mau hemat, hasilnya sama. Kayak bumbu kacang ya? Kepala 20-an, 21,9. Apa rasanya? Enak, Kan luar biasa. Nggak cocok buat Om yang kolesterolnya berlebihan tapi. Heran, kayak gak masuk akal gitu loh. Iya. Gitu. Ini sebenarnya kami kan diminta ini menerima di kediaman di rumah dinas di Pendopo. Dan nanti kalau berkenan Memasuki Denpasar. bisa mampir ke sana nanti Walaupun biar dengan tahu kemacetan yang pendoponya sangat Banyuwangi. terjadi. Ya, pendopo Banyuwangi Ya, tidak sama dengan pendopo di kabupaten-kota yang lain. Beda. Nanti bisa dilihat kalau mampir aja mungkin sekedar kalau mau- deket sini. Kita bicarakan nanti ya. Oke, kita makan dulu. 22,7. Padahal udah Google sekali dari motor. Ya, cuman macet banget. Oke, kita tahu teman bahkan dari Tigalek Disambut yang kami oleh lalui dari kepala-kepala Jogja ke dinas Malang, pemerintah kota Ridwan dan dari diajak Malang datang ke Banyuwangi oleh Om Mobi pendopo dengan Bupati. ugal-ugalan, kemudian dari Bali, dari Banyuwangi Kita nginep di sampai sini? Denpasar
dengan kemacetan. Ya, dan ini stop and namanya go pendopo, ferry, semuanya Banyuwangi. menghasilkan angka di Di sini atas tempat 20 tinggalnya km/liter. Pak Bupati. Tapi ternyata Pak Bupatinya memilih tinggal di rumah pribadi. Jadi ini tempat untuk menerima tamu resmi Yes, Kota kita Banyuwangi. tamu resmi juga di sini. Dan kita nginep Oke, di sini. sekarang kita akan menuju ke Nanti Denpasar ngerepotin. dan Ya, nginep di daripada hotel. nyusahin, kita mampir aja sebentar sini. Nah, gini, Kita masalahnya bikin biasanya tadi closing gara-gara video ada ini. telepon Nah, di kesimpulan. Jadi kalau Anda naik mobil hybrid dengan bisa ternyata gaya nyetir Anda seperti kami, ini nggak ngaruh. Akan berubah lagi nanti arahnya. Ya, 22, berapa tadi? 22,5 km per liter dari Malang sampai Banyuwangi dengan gaya nyetir kami. Sekarang Dan- jadi kacau menunjukkan hal Dan lain. gua nggak perlu dorong. Ini kita jalan besar loh. Iya, Nggak bensinnya nyaman. cukup ternyata, masih ada seperempat. Jadi buat orang Ini, yang, buat navigator Anda itu yang lain gemar kali. beli bensin, Perjalanan seperti ini, perjalanan bercabang. Bukan ini mobilnya. Bukan, salah. Jangan, jangan beli. Yang menjadi navigator kalau itu gemar beli bensin. bisa komit. Kalau misalnya tidak gemar beli bensin, ingin berhemat-hemat, agak pintar dikit. ini. Tapi harganya yang mahal sekali ya, berapa harganya? Ini Kenapa kita suruh lewat 566. jalan-jalan begini? Beda Dan sambil kita 78 ngomong, juta sama yang Konsumsi BBM-nya naik Tipe lagi, V. 22,8. artinya nggak begitu jauh karena mengingat Oke, udah, fiturnya kita sekarang ke ini juga Denpasar jauh dulu. lebih banyak Kita akan dibandingkan nginep Altis yang sehari di situ. non hybrid. Tadinya mau langsung ke pantai. Video ini akan berlanjut besok. Ke pantainya. Perjalanannya belum tahu mau kemana di channel Auto Driver. Ya, jadi malam ini Dan kami akan sesampai di bermalam di Denpasar, hotel. Kemudian kami kunci semua dari dipimpin Altis oleh Ridwan. hybrid electric vehicle ini akan diberikan ke saya dan Selamat besok datang di kita Altis akan Coffee melakukan dan leg 69 terakhir Kitchen. perjalanan Toyota Corolla Altis hybrid epic journey ini Yang belum tahu kemana? di channel Auto Driver. Dan buat yang belum nonton episode pertama, bisa cek ke channelnya Autonet Max. Jangan lupa tekan tombol jempol ke Setelah atas. Udah VO aja deh. makan yang lezat Jangan dan lupa tekan berjumpa tombol jempol ke sejumlah atas dan subscriber yang subscribe datang channel ke sana, Motomobi Omobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol Kami lonceng. pun Share langsung video ini ke seluruh beristirahat di dunia melalui hotel. sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Lanjut ke channel Auto Drive. dan keesokan harinya kami langsung menuju sebuah pantai yang sangat indah. Apa yang kami dapat juga sangat sepadan. Seluruh perjalanan 3 hari kami rasanya terbayar semua dengan keindahan pemandangan alam Indonesia dan kami finish di sini di Pantai Melasti, Pulau Dewata. Perjalanan 3 hari yang sangat amat menyenangkan bersama Toyota Corolla Altis hybrid electric vehicle. Sebuah Toyota Corolla yang berhasil memperhatikan Kami berkesempatan untuk melakukan perjalanan kembali. Kira-kira kota mana atau kemana yang harus kita tempuh? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe di video ini. Subscribe ke channel Auto Driver, Autonet Max, dan Motomobi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bye. Cakep. Burung kami tuh kecil, tapi bikin perut gendut. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Gua nggak ikut ikutan ya. Itu sampai kejeduk gue ke sini. Iya.
jalan. Ya, Yuk, bye. let's go. Apa ini? Gak bisa kan? Kanan. Aduh. Tapi biasanya sedan-sedan begini nggak bisa dibuka dari belakang. Sekarang bisa. Dan ini bagasinya luas banget. Kalau nggak percaya, Om Mobi bisa masuk ke dalam. Coba deh. Gini. Coba deh. Kita bertiga pun muat. Coba bertiga. Ayo coba. Duluan. Dah, mau nyoba belakang. Udah. Ya jalan. Apa-apaan? Apa? No, gantian. Enggak, udah. Gantian. Ngomong. Heran. Loh, Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sekarang saatnya kita meninggalkan Malang menuju ke arah Banyuwangi. Dan kami akan mencari rute yang paling cepat untuk sampai Banyuwangi. Ayo. Lama bener. Loh, ayo! Wah, luar biasa ini. Joknya elektrik. Bisa naik turun depan belakang lagi. Lengkap. Dan yang Enak penting banget loh ini. naik turunnya itu cukup Teleskopik. yang penting naik turunnya itu cukup buat mengangkat bobot Om Mobi. Nggak lambat kan tadi naiknya juga. Iya, karena semua mobil emang nggak lambat. Karena bobot kami tidak terlalu berat. Oke, sekarang kita menuju ke arah Banyuwangi. Tapi karena tadi pagi sarapan di hotel masih kurang. Kita sarapan dulu rawon rampal. bentar. Tadi gua dapat 1,5. Di riset dulu ah. Oh ya, riset dulu Om Mobi bisa dapat berapa? Dah. Ini dari berangkatnya mesin udah nyala, coba. Ya nggak apa-apa kan cuma sebagian Kan kecil. tadi kan di riset lagi. Perjalanan kan jauh. Kan di riset lagi, jadi 0 lagi dong. Udah, Kita nunggu kru dulu. driver sama ajudan nggak usah ribut. Bos mau istirahat di belakang. Lega juga. Kalau dia tidur kita turunin aja kali ya, gendong. Iya, gampang. Taruh belakang. Gampang masukin bagasi. Ini kan bisa Bagasi dilipat gede. kan? Jok belakang ini kan bisa dilipat. Jadi Toyota yang pakai sasis TNGA itu shock breaker belakangnya itu dibikin agak maju ke depan. Agak Biar, maju jadi kan biasanya ini ke ban belakang gitu. Ini kan lurus nih. Terus dia dibikin agak maju agak ke depan. maju, terus Biar bagasinya itu lebih luas. oh. Tapi gimana bisa? Dia kan pakai double wishbone. Coba Double dilihat wishbone itu kan cenderung belakangnya Oh, itu multi-link. armnya ya. Coba lihat deh. Oke, kita sekarang Yo jalan. Ke rawon rampal dulu. rawon rampal. Oke, tunjukkan arahnya, navigator. Oke, kita jalan. Sampai rawon rampal dan begitu melihat tahun berdiri rumah makan ini langsung menyindir-nyindir umur kami yang mungkin sebenarnya paling muda di antara mereka. Sejak 1957 loh, itu pas Om Mobi masih kecil banget itu. Rawon rampal Pas iya lu lahir ya? Enggak, belum. Gue belum lahir tahun segitu. Om Mobi Nah, kita masih semua kecil. belum masih ada kecil yang banget. lahir tahun segitu. Masih bayi. Tahun 57 itu masih Bung Karno. Iya, ini Bayangkan. tapi lihat deh, ini tradisional banget. Ini pernah makan di sini emang enak banget. Tradisional banget ya tuh. Rawonnya dibikinnya itu pakai areng. Tahu dari mana? Nah itu. Coba kita lihat lagi. Tuh kan Menteri Pertahanan, Pak Presiden pernah ke sini. Tuh, Dari tahun 57 udah Jokowi. Menteri Bukan, Pertahanan. 2017. Tuh, Soekarno ada di sini. Oh iya benar kan. Tapi nggak ada bukti dia ke rawon rampal. Iya, tapi ada di Tapi sini. SBY udah. SBY udah. Pak Jokowi udah. Siapa lagi tuh? Ini pernah ke Belanda, Pernah ke Belanda. Udah. pernah kawinan. Gimana caranya biar foto kita ada di sini juga? Kita tempel sendiri aja. Enggak, kita harus jadi presiden. Yuk. Yuk, dah. Kerupuk kulit lagi. Aduh, enak banget tadi rawonnya. Aduh, masih dalam kota Malang udah ngebut-ngebut sih. Loh, Aduh. gini, kalau naik mobil hybrid itu bukan berarti harus pelan-pelan begitu biar hemat. Enggak, mobil hybrid itu bisa lebih hemat dibanding dengan mobil biasa, walaupun mobil biasa Sama-sama dipakainya normal kayak mobil biasa normal aja gitu. Nggak peduli masalah hybridnya. Ini peduli masalah nggak enak aja rasanya dibawa ngegas, ngerem. Ya fungsinya mobil Gini, ada gini, gas gini. rem dipencet.
Nggak ada, diinjek. Ya, ditekan. Mana ada gas? Nah, sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita mau ke Banyuwangi kan? Banyuwangi, nah, ya, kami ke ujung lewat tol, terus kemudian Python sana. Enggak, ngapain lewat tol lagi? Kemarin Ridwan udah lewat tol, kita lewat bawah. Jalannya Kapan agak kurang bagus nyampe? kemarin. Kapan Jalannya agak kurang nyampenya? bagus. Kapan nyampenya? Nggak beda jauh kok, tadi lihat Google Map. Enggak, Lewat bawah beda aja, Waze juga. suasana baru. Nggak beda jauh, tapi lamanya beda jauh. Enggak, Nah, dari sekarang sekarang cuma 3 menit bedanya. sekarang ikutin siapa yang di balik kemudi, udah ikutin aja. Oke, Boomer. Kalau tol kan udah kemarin Ridwan lewat bawah tuh lewat jalan normal yang 2 arah, ada truk segala macam. Jadi bener-bener kayak Nggak real sama, condition. Python juga banyak truk segala macemnya. Tapi Pas tapi udah tolnya bagus. lebih panjang dan relatif lebih ini. Enggak, kalau gue lebih concernnya kita bisa lewatin Jember sama Blitar. Iya, kita jarang banget loh lewat situ. Kan kita bisa makan siang di sana, ya kan? Mengunjungi kota-kota yang jarang kita kunjungi. Oke, selatan Om. Udah tenang aja, yang di belakang tenang, yang di kiri udah navigasikan saja. Aduh, gaspol, rempol, Mentang-mentang. nggak mau nurut. Enggak, ini pakai Google. Oh, ini pakai Apple CarPlay. Apple CarPlay. Bisa Nah, Apple CarPlay. ini udah di set lewat utara apa selatan nih? Nah, utara udah tenang aja, tenang. Udah di set banget, enak. Terus ini paling enak dalam kota nih ya, lihat ya. Klaksonnya bagus. Kita isi bensin dulu. Ngapain isi bensin masih banyak? Ini setengah lebih sekarang bensinnya. Nyampe. Lihat itu range-nya berapa? Wan, Iya, Wan. lihat ini 303 km Ini kita untuk nyampe Banyuwangi. 419 km range-nya. Wan, dia tuh nyetirnya rusuh. Bisa nggak nyampe loh. Nyampe. Jadi gimana ngisi apa ini? Enggak usah. Kalau mogok gua dorong. Oke. Nggak usah ngisi. Bentar, enggak usah ngisi. Ini artinya dari Jogja nih kita belum ngisi kan? Iya. Kuat pasti. Bener ya? tenang. Sekarang Bener, berapa, dorong, sekarang kan? berapa levelnya? Ini bedanya 303 km sama 419 km. Artinya masih ada 100 km lebih pas kita nyampe di Banyuwangi. Ya udah nggak usah isi bensin. Udah. Bener ya dorong ya. Wan, Iya, tenang. gue khawatir sama cara nyetirnya dia. Tenang, irit. Ini mobil mah. Kemudian sesuai mau kami lewat tol. Ini adalah channel Motomobi yang rasanya tidak lengkap apabila tidak menceritakan sejarah model mobil yang paling populer sedunia. Karena setelah berumur 50 tahun yaitu 2016 lalu, Toyota yang judulnya memakai Corolla ini sudah terjual 44,1 juta unit. Itu kalau dibarisin bisa 5 kali keliling dunia panjangnya. Semua diawali tahun 1966. Toyota membuat mobil yang terjangkau masyarakat dengan kode bodi KE10 dan hanya bermesin 1100 cc. Kemudian sebulan setelah launching sudah diekspor langsung ke Australia. Namun sayang sekali Corolla generasi pertama ini Indonesia belum pernah masuk secara resmi. Lanjut generasi kedua yaitu KE20 tahun 1970. Nah ini baru ada di Indonesia. Bahkan tahun 1971 sudah dirakit di Indonesia dengan mesin 1200 cc. Mobil ini sangat amat populer di Indonesia. Populer dengan panggilan akrab yaitu Corolla Betawi atau disingkat Corvette. Apabila dicat kuning maka di otak kami yang masih muda ini akan teringat Presiden Taksi. Kemudian generasi ketiga tahun 1974 yang sebenarnya bentuknya agak susah dibedakan dengan generasi sebelumnya. Populer dengan nama panggilan akrab Corolla Veteran. Entah kenapa, apa urusan dengan veteran yang disingkat dipanggil Corvette. Lalu berlanjut ke generasi keempat tahun 1980. Generasi yang ini populer lagi di Indonesia dengan panggilan Corolla DX. Memang ini jauh lebih keren dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini terlihat kencang. Kemudian generasi kelima tahun 83. Ini ganti modelnya cepat sekali. Dan yang ini akrab disebut dengan Corolla GL. Dan pada Corolla inilah perubahannya dari rear wheel drive menjadi front wheel drive. Dengan pertimbangan akan memberikan keluasan lebih pada kabin dan penghematan konsumsi BBM. Lanjut generasi ke-6 tahun 1987. Akrab dengan panggilan Corolla Twin Cam. Gara-gara ada tulisan Twin Cam di belakang kacanya.
kami cukup mempunyai sejarah dengan mobil ini, khususnya yang 1600cc SE Limited. Hematnya sangat luar biasa dan saat idle mesinnya hampir sama sekali tidak ada suaranya. Kemudian generasi ke-7 tahun 1992 akrab dikenal dengan panggilan Great Corolla dengan bentuk yang membulat. Generasi ke-8 tahun 1995 akrab dengan panggilan All New. Bahkan sampai sekarang pun setelah sudah tua masih saja dipanggil dengan All New. Generasi ke-9 tahun 2001. Apabila dibandingkan dengan awal-awal adanya Toyota Corolla, ini sudah sangat membesar, akrab dengan panggilan Corolla Altis. Generasi 10 tahun 2006 masih memakai nama Altis dengan bentuk yang lebih modern. Masih populer di Indonesia namun sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia. Kemudian generasi ke-11 tahun 2013 seperti ini. Bentuknya semakin menarik. Lalu yang sekarang kami pakai ini, generasi ke-12 dengan platform TNGA. Ya ternyata mobil ini nyaman. Lihatin, ini jalan tol beton, rasanya kayak aspal. Nggak, beneran, ini TNGA baru ini luar biasa. Mereka bisa bikin mobil seperti macam tidak empuk, bisa sempuk kapas, tapi kalau pindah jalur bisa kayak begitu. Nggak ada. Oke, udah bangun. Lah jangan tidur, kira temenin ada- orang nyetir. Kalau nyetir ngantuk gimana? Ya kan tenang, ada LDWS-nya. Itu salah satu ada faktor cruise nyaman tadi control. yang Om Mobi bilang itu. Hah? Itu pasti juga gara-gara beban yang kita bawa juga agak berat sekarang kan, ada Om Mobi di sini. Iya. Jadi suspensinya makin Jadi nyaman. memang TNGA itu dia punya center of gravity itu yang lebih rendah, ditambah ada beban sama mobil di depan. Lebih Nggak ada lagi urusan, nggak ada urusan. nggak Kenapa ada urusan. center of gravity lebih rendah bisa bikin mobil lebih nyaman? Karena begitu belok miringnya berkurang. dia. Jadi Bebannya ada di bawah, nggak di atas. Ya, jadi dia tidak perlu suspensi terlalu keras. ya. Terus adaptive cruise control gue luar biasa. Jadi nyetir di tol ini, karena tolnya juga nggak rame, jadi seperti nyetir di luar negeri. Iya. Ya, Iya, dan di sepi Eropa gitu, santai, sepi. Terus kemudian kalau kita lagi meleng gitu, atau lagi bengong, jalurnya geser-geser dikit, setirnya akan koreksi sendiri. Dan kalau kita nggak pegang lama gitu nanti ada tulisannya hold steering wheel. Masa? Nih coba nggak Iya. pegang ya. Coba aja lihat ntar. Ada tulisannya hold steering wheel. Gua rekam ya. Iya, LDA, hold steering wheel. Aduh, lewat Tadi kan tol mau lagi, pegang. lewat tol lagi. Ya enak lewat tol ini, Tadi cepet nyampe. katanya mau boros-borosan, berapa dapatnya? 22,3 ya. Ya, dari Malang turunan soalnya kan. Iya, 22,3 km per liter dengan gaya nyetir kami. Dan emang begitu turunan, mobil itu ini nge-charge baterainya. Jadi ternyata Om Mobi tidak sehebat itu Tahu nih, ngecewakan. dalam boros-borosan ya. Ya udah, nikmati saja perjalanan. Nih kita nyampe lebih cepat dibanding dengan jadwal. Karena kita lewat tol dan nanti kita lewat utara. Selatan. Utara. Selatan. Selatan. Kita masih bisa aja. loh selatan. Itu Iya. di depan tuh ada tuh. Oh, Antara kita ini mau udah lewat di- udah di- Python atas atau kita lewat selatan lewat Enggak, Ini udah deh. gua set lewat selatan kok, tenang Loh, aja. Jangan diubah-ubah. Lewat selatan, Om. Enggak, utara. Kita lewat utara, titik. Lebih cepat. Om. Kita lewat Jember. Kita lewat Python. Om, Apa? lewat selatan. Kalau nggak lewat selatan, Hmm. foto-foto yang ada di handphone kita sampai ke Tante Mobi. Nggak ada foto-foto di handphone. Kayak Itu gimana sih? cuma bluffing. Kami tidak percaya. Nope, nggak percaya. Yang ini sih. Gua nggak Ini ikut dapat ikutan dari ya. mana? Gua nggak ikut ikutan. Ayo lewat selatan atau nih ke Dapat sekarang dari mana? WhatsApp ikut-ikutan. Tante Mobi, siapkan. Oke, selatan ya. Kalau nggak ini nyampe ke Tante. Oke. Heran.
Akhirnya dengan berat hati kami keluar tol dan melanjutkan perjalanan lewat Jember. Nyalip-nyalip truk. Ya, seperti ini yang pada umumnya jalanan di Indonesia untuk antara kota, antar provinsi yang non-tol. Walaupun sebenarnya seru, namun kami tidak suka karena menurut kami ini sangat amat tidak safe, sangat berbahaya sekali. Untung saja Google Maps melalui Apple CarPlay mobil ini mengarahkan lewat jalan yang lebih sepi. Tadi itu jalan beda sama di Python. Jalan Python tuh lebar, enak gitu. Tadi truk semua, kita mesti nyalip-nyalip truk. Sama aja. Beda-beda. Dan ini sekarang kita ngelewatin jalan yang lebih kecil lagi. Ini jalan pedesaan, lihat deh orang-orang Jalan desa pedesaan. hidup damai, ada hutan di kanan kiri. Iya. Dan iya. tadi gue tidur, mobil dikit ngerem mendadak gitu loh. Hutannya tuh masih alami banget Om di sini. Hutannya masih alami ya. Kita sekarang lewatin jalan desa nih, motong. Ini 35 menit lebih cepat daripada lewat jalan yang banyak truk tadi itu. Luar biasa ya. Tapi dari tadi kami nyalip-nyalip itu menggunakan tenaganya mobil ini sebenarnya cukup lumayan. Yang bikin lumayan itu adalah karena dia ada motor listriknya, diinjek gas itu langsung Instan. ada ngisinya gitu. Ya nggak ada delay. Tapi nggak ada suaranya, gitu loh. Iya, itu karena CVT Tapi nggak transmisinya. begitu harusnya Karena nyetir listrik. mobil hybrid. Nggak sesuai sama semangatnya hybrid, nyetirnya agresif banget. Gas, rem, gas, rem. Ya iya emang dibutuhkan begitu, nyalip truk, ngerem lagi. Nah, terus kan kesel kan, terus lihat konsumsi bensin masih berapa sekarang? 21 km per liter. Ya, memang kesel ya, nggak bisa diboros-borosin. Tetap irit lagi. Tetap irit sekali. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ingat ya dorong. Tenang, pasti nyampe. Oh, dari tadi tuh nyetir agresif supaya Ada yang bisa dorong? habis bensinnya Dan ada yang dan dorong. Riton bisa dorong. Ya nggak bakalan. Ini tetap irit. Oke, ini kota paling dekat itu Jember. Ya memang kita ke arah lewat Jember. Kita mau makan di sana apa? Kita mau makan di cari Jember tengah tadi. jalan aja? Udah komunikasi, kita akan makan di Jember. Ini udah setengah 2 loh. Gimana kalau kita Kan live? Jember deket. Ada yang tahu makanan enak di Jember nggak? Oke, kita live sekarang. Oke, Kita live. yakin loh ini sinyalnya. Coba aja Bung Fitra ini yang live. Kuota dia. Beres. Oh, LTE full. Coba gas. Live ya. Kami live dan menanyakan ke netizen. Akhirnya mendapatkan masukan makan di Bakmi Apong. Mobil dengan kunci wireless, nikmat sekali tinggal. Mana ada kunci wireless? Nyebrang. Kunci wireless. Emang ada kunci pakai wire gitu? Iya benar juga. Keyless. Iya. Kita ke mie ayam, yes. Ya, jadi sesuai saran dari para netizen yang tinggal di Jember bahwa makan di Mie ayam, Mie mie ayam. apong sampurna itu gara-gara Mie kita apong live Sampurna. tadi banyak banget yang ngusulin itu. Kita juga Dan- belum pernah coba. ternyata Sampurna. orang yang nyaranin di live tadi nyamperin. Ini orangnya. Oh, salah satu yang Oh, gitu. ini. Iya. Kayaknya itu karena dekat rumah dia deh. Tuh, mie apong, nasi goreng, mie goreng, bakwan kuah tuh bakso ya, karena di Jawa Timur tuh bakso bilangnya bakwan. Kayaknya yang recommended mestinya mie apong harusnya. Udah mie apong 1. Ya, mie apong. Sama bakwan kuah buat rame-rame. Ya, oke. Bakwan kuah ya. Ini mie-nya udah datang. Mie apong Sampurna. Ayo makan. Ya. Luar biasa. Enak banget tadi ya? Enak. Kenapa? Saya penyuka. Ya, kenapa? Saya penyuka mie ayam. Ya tahu. Ini recommended. Baksonya so-so lah. Maksudnya Tapi biasa mie-nya, Yang gini-gini. mie ayamnya. Mie-nya Mie-nya itu gede-gede. beda, Mie-nya kayak kayak udon. spaghetti. Kayak udon. Iya. Kayak udon, iya, gede-gede mirip gitu. udon. Terus ayamnya itu Gurih. Nah, gurihnya itu. Bagian ayam itu top. Dan Jadi- satu porsi itu langsung kenyang. berapa duit tadi satu porsi? Tadi dibayarin sama subscriber. Oh iya. Iya bener. Aku ada yang bayarin. Iya. Jadi nanti dibayarin lagi kita mendingan Tapi makasih juga buat teman-teman dari Jember yang udah ngasih rekomendasi tempat ini. Yes.
Sekarang kita lanjut lagi yuk. Banyuwangi. Banyuwangi 3 jam lagi nih. Kilas. Yakin sih pasti di Jember ini banyak makanan yang lebih enak lagi. Cuman ya waktunya. Ya, waktunya. Ini jadi kita harus ada ekstra mungkin 1 jam. Untuk ini ground clearance lumayan nih. Tinggi kok, agak tinggi. Dan nggak usah khawatir karena baterainya itu ada di kolong kursi belakang, Oh, jadi bukan di bawah. bukan di lantai. Oke. Jadi Emang kenapa kalau di segala lantai? macem, ya kan suka ada yang khawatiran itu mentok ya, apalagi Kan ada pelindungnya juga. iya, tapi kan ada beberapa mobil yang aduh khawatir gitu orangnya kalau taruh bawah. Tapi ini dia satu yang kenapa mobil hybrid itu punya plusnya dibandingin mobil elektrik tuh jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya. Iya, padahal ini tangkinya cuma 43 liter ya? Iya. Dan di Indonesia kebetulan belum banyak tempat buat ngecas. Ya. Jadi kalau kita mobil listrik mungkin nggak bisa jadiin mobil pertama, tapi kalau hybrid bisa jadiin mobil pertama. Benar sekali. Ya, karena bisa jarak tempuh jauh dan sambung menyambungnya tuh enak karena tinggal ngisi bensin. Dan nggak peduli mau gaya nyetir kita kayak gimana, tetap hemat juga. Tuh 21. Iya, gagal membuat boros mobil ini. Om Ugal ternyata gagal. Nggak ugal, Om Ugal tuh yang belakang. Enggak, siapa bilang ugal? Ugal. Itu aja ada yang suka bilang saya ugal, padahal enggak. Ya ugal, istrinya sendiri ngomong ugal. Jadi sebenarnya Om Ugal itu siapa sih? Oh, dia belakang. Bung Nggak Citra. pernah ugal-ugalan itu yang ngebut di jalan raya, breaking the law, emosian di Jawa. Di jalan. Mentang-mentang itu di Jawa. Cuman kan kalau saya di sirkuit nggak ugal-ugalan dong. Ya, iya, Mobi itu yang ugal-ugalan gara-gara tidak diizinin sama istrinya untuk balapan. Oleh. Ngomong-ngomong balapan ya, Ah. mobil F1-nya sekarang hybrid loh. Ya, F1 hybrid. Ya, tapi dia nggak bisa jalan cuman pakai listrik. Artinya mobil kenceng aja udah hybrid. mikirin gimana caranya biar environmental friendly gitu kan. Yes. Itu supercar juga banyak yang hybrid. Betul. Zaman sekarang iya. Tapi gimana pandangan seorang pembalap? Ketika kita itu dapat sumber tenaga lagi, ya itu nice kan? Nice. Kita sekarang punya sumber tenaga biasanya cuma mesin, tiba-tiba ada sumber tenaga lagi baterai, apalagi baterainya itu dapat energinya dari energi yang biasanya kita buang. Artinya kan tambahan source of energy. Iya. Nah, jadi hybrid ini sebenarnya intinya energi yang hilang dari Percuma pengereman, biasanya. dari pengurangi kecepatan rem gitu ya, engine braking itu kan energi yang hilang. Itu dikumpulkan lagi menjadi energi listrik yang disimpan di baterai yang akan dipakai lagi nantinya. Jadi nggak perlu colok-colok listrik pas lagi parkir buat menuin baterainya. Ya itu kalau fully elektrik beda cerita. Nah, dan itu komponennya memakai barang yang sama, memakai motor listrik. Motor listrik itu juga berfungsi sebagai alternator atau dinamo untuk menyimpan energi. Nah, artinya kunci dari mobil hybrid itu adalah seberapa efektif dia bisa menangkap energi-energi itu untuk disimpan. Betul. Betul. Nah, Toyota itu kan udah puluhan tahun meriset hybrid kan. 22 tahun. Itu makanya sering banget mesinnya mati karena cepat sekali dia mengumpulkan energi-energi itu. Ya ini kayak seamless aja gitu, nggak ada apa-apa deh. Tahu-tahu mesin nyala, RPM berapa, tahu-tahu motor listrik, Pas tahu-tahu driving normal-normal aja gitu ya, nggak ada biasa, bedanya. sama sekali nggak ada bedanya. Dan ini kan dia ngambil sistem dari Prius generasi 4. Padahal setiap ganti generasi di Prius itu Toyota tuh punya target harus lebih hemat minimal 10% dari generasi sebelumnya. 10% tuh banyak sekali loh. Iya. Dan itu sampai generasi keempat itu berhasil dilakukan. Iya, iya. Nah, tapi biasanya mobil hybrid atau yang sok-sok green-green gitu ya. Sosok green-green. Ya sok-sok green-green. Itu mobilnya bentuknya aneh ya, kemudian rasa nyetirnya aneh. Tapi ini enggak. Iya, karena itu teknologi dari mobil yang bentuknya unik seperti Prius yang dipindahkan ke mobil mainstream. Iya. Prius sih sekarang udah nggak aneh juga sih. Iya, makin ini ya, makin bisa diterima. Makin sangat bisa diterima. Dan tapi lihat deh di Indonesia, itu Toyota itu punya line up hybridnya tuh paling banyak loh di antara pabrikan lain. Ya, dia R&D-nya paling duluan juga Dia memang ada urusan hybrid. CHR hybrid, ada Alphard hybrid, ada Corolla hybrid, Ya. ada Camry hybrid. Ya.
Hybrid tuh dia udah sesimpel kayak pasang turbo gitu aja. Kok turbo sih? Ya enggak, maksudnya kayak gitu pasang turbo. Turbo itu merusak lingkungan. Enggak merusak lingkungan, Bukan justru turbo asli ya, turbo-turboan pasangannya dia itu bikin tenaga jadi besar tapi emisi jadi dua kali tinggi. lipat tenaganya, emisinya. Gini dong kalau bikin Mirip. hybrid. Coba kami suka hybrid, bikin mobil hybrid Om, jangan cuma dipasangin turbo. Ubah mobilnya Om Mobi jadi hybrid, jangan cuma dipasangin turbo. Itu zaman dulu itu turbo-turboan. Enggak. Tapi anyway, kembali lagi ke nyetirnya. Ini driving posisinya pas, enak, tidak seperti pada umumnya mobil Jepang. Ya. Karena ini udah TNGA, di mana posisi drivingnya itu benar-benar dipikirin. Oh iya? Iya. Bukan di platformnya doang? Platform termasuk juga kursinya. Kursinya ini coba deh duduk. Ya enak. Ya Bang, dan tadi juga duduk dia. Iya cuma. Sama dia dashboardnya lebih landai. Enggak. Iya, Dashboardnya dashboard lebih tinggi. landai. Corolla sebelumnya hoodnya tuh tinggi diturunin banget loh, juga. dashboard Oh depannya. iya, lebih landai daripada Corolla sebelumnya. Iya, setuju. Oke, lanjut. Tadi gimana? Enggak, ada satu lagi ini mau ngomong head up display. Ya, mobil ini kan ada head up display-nya. Dan ini head up display-nya itu lubangnya gede. Tidak seperti head up display yang kita biasa temukan ya di mobil Eropa ya, mobil Jepang jarang sekali. Bukan lubang kali Lubang, itu lubang. Ukuran head up display-nya besar. Lebar, No. informasinya banyak. Enggak, informasinya banyak ya jelas. Tapi ini biasanya kan saking kecilnya kita itu miring dikit gini nggak kelihatan, ya kan? Nah kalau ini masih terlihat jelas. Dan karena ada head up display yang udah informatif ini, speedometer jadi jarang dilihat nggak sih? Masih sih. Masih. Karena mau lihat, ih 121,7 tuh. Kalau gue ngeliat head up display terus. Iya, mestinya emang kita ngelihat head up display Karena terus sudah ya. Benar. disediakan head up display. Nah head up display-nya ini ada RPM mesinnya. Jadi di instrumen cluster nggak ada RPM mesin, head up display ini ada. Tuh. Banyakan dia matinya mesinnya itu. Aduh 3 jam nih perjalanan. Ah, untung Ya, mari kita perut udah kenyang, Wan. Ya nih, Om, lu bisa pindah ke sana nggak, Om? Bisa. Aku mau rebahan. Bisa. ini bedanya sama Ridwan kemarin itu. Ridwan itu nyetirnya nggak banyak pakai mikir, pakai adaptive cruise control aja di tol biasa gitu. Lah, Ya kan? bagus dong. Kalau kami ini yaudah pakai nyalip-nyalip, ada motor kanan kiri. Jadi kalau kita dikasih kemudahan, itu harus digunakan. Kalau nggak dibilang sombong. Adaptive cruise control juga bisa di jalan seperti ini. Bisa, Coba aja. coba aja. Coba ya. Nyalakan. Tadi aja. Order ready. Nah, coba. Terus kita set speed. Yang paling dekat. Udah. Ini jarak paling dekat. Yang penting di atas 25 km per jam. Oke. Nah, ambil itu depan, ngerem berhenti. sendiri kan? Ini ngerem sendiri dia. Enggak, ini enggak. Oke. Enggak, Kan kalau udah Sen di bawah bawah 25 dia 25, emang lepas. disengage. Iya, tahu. Nah, tetap masih nginjek rem dan ini kanan kirinya kan itu berbahaya, ada motor, ada ini, ada itu, Nah, lampu dia bisa merah. ngenalin, dia bisa ngenalin. Tenang. Dia juga kalau misalkan tiba-tiba ada orang nyebrang gitu ya, dia Nah. ada pedestrian apa? Itu pre-collision. Pre-collision. Nih ada sini nih informasinya nih semuanya ya. Nah, Nah tuh. Dia Nah bisa ini ngerem sendiri. LDA, Line Departure Alert. Astagfirullahaladzim. Kaget. Apa itu? Dibuang begitu aja gitu. Apa gua ya? pikir kena mobil ini tau nggak? Gila itu keras banget. Gila. Gue pikir nabrak mau nggak tadi apaan? Iya. Aduh, sampai kejeduk gue kesini. Itu. Benjol. Itu lobet lagi mau nurunin alat berat. Main Padahal dilempar aja. Rem jembatannya main dilempar aja, gila. Padahal nih mobil tuh udah kedap loh suaranya loh. Kenceng banget tuh masih di luar. Aduh. Ya kekedapan juga terasa pada 1 hujan kemarin ya. Iya ini tadi. Kok Oh kemarin? tadi ya. Ini nggak berisik sama sekali ya. Nggak berisik sama sekali. Cuma atapnya. suara kaca doang malah. Betul. Ya, jadi karena kita nggak bisa dengar berisik dari luar, kita jadi lebih jelas ngedengar berisiknya dia, Wan. Siapa yang berisik? Enggak. Ini music, untuk sebagian orang suara kami itu music. Jadi kalau kita dengerin dia ngomong kayak melodi. Ya, kalau Iya. di mobil yang peredamannya Yang nggak sumbang. bagus kan, suara dia Oke. tersamar-samar Nih, sama sebentar suara nih luar. dari tadi kan. tuh lagi ngomongin apa? Pertama LDA nih. Line Departure Alert. Bukan Dan lembaga assist. dakwah ya? Hah? Bukan lembaga dakwah ahli kelas itu kan? PCS. Kemudian PCS itu Pre-Collision System. Semuanya ini on. BSM. Bandung Supermall. Keren Bang Syariah Mandiri. Blind spot monitoring. Blind spot monitoring on. Terus sama parking sensor dan RCTA. Itu stasiun TV. Real Cross Traffic Alert. Rear cross traffic alert. Jadi kalau Anda mau Bawahnya mundur- masih ada lagi. Masih ada Ya lagi? ya, di scroll.
HUD. Head up display. Udah HUD nggak ada main-main dah. sistem-sistemnya ini. Settings. Setting mau nyeting apaan? Banyak pencet yang lama. Kenapa sih? Nah, Bahasa, kalau misalnya kita nggak fasih bahasa Inggris, ada tersedia bahasa Ada bahasa Indonesia ya? nggak bahasa Jepang, Jerman Oh gitu. gitu. Nggak tahu juga. Coba aja dicek. Coba aja Indonesia ya. Nggak Oh, ada tuh. Jadi buat yang nggak Coba fasih ke bawah. bahasa Inggris bahasa- bahasa Ada Indonesia. Kalau Luar nggak biasa. kalau nggak fasih juga ada bahasa Vietnam, Bahasa ada bahasa Vietnam. Perancis. Yang udah lama nyantri juga ada bahasa Arab. Bahasa Arab nih. Apa nih? Alhamdulillah. Arabian. Alagotil Arib. Kaki nih Arab gundul. Wan, Wan mati Wan. Wan. Ganti bahasa Arab. Dasar anak milenial. Heran. Aduh, oke boomer. Ternyata melewati tengah hutan, macet pula. Ada beberapa kecelakaan. Jalan tanjakan dan turunan ini ada brake hold, hill start assist, sangat amat membantu sekali. Di tengah-tengah kemacetan hutan ini, kami merasa senang memakai mobil hybrid yang jadi seperti dicintai oleh alam. Sampailah kami di Banyuwangi. Kemudian kami makan. Bisa lah. Berapa kilometer hari ini nyetir? dari jam 9. Dari jam 9. Ah. Naik ke atas. Naik ke atas, Om. Oh, di atas. Malam. 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 Gitu kan, cewek-cewek semua. Gelap sekali ya? Pakai kacamata. Jadi makanannya Langsung. nggak perlu ini, nggak perlu. Biasa. Mantap. Luar biasa nih relasinya Om Mobi di Banyuwangi nih. Jadi ini adalah kafe apa namanya? Serengseng. Rengsing. Serangnya wetan. Namanya apa? Serangnya wetan. Nah, ini yang rekomendasi kita nih. Pak Budi ya? Pak Budi. Ridwan Pak. Halo Fitra Pak. Ini kafe apa namanya? Serangnya wetan. Serenge? Serangnya wetan. Serenge Weta. Artinya apa tuh, Pak? Wetan itu arah tuh. Serangnya itu matahari. Ah. Wetan itu timur. Oh, Matahari Timur. Oh ya, karena Banyuwangi kan di timur kan. Di timur Pulau Sunrise Jawa. di sini. Sana siapa? Jadi di Banyuwangi ini ada keseruan apa lagi Pak yang baru-baru nih? Kalau terkait ini kan kita tadi tanya kuliner. Jadi memang resto ini resto baru, artinya baru bukan lama gitu. Cuman di sini menunya ini menyajikan menu-menu tradisional. Khas Banyuwangi. Jadi ada rujak soto, nasi tempong, kemudian ada ayam kesrut. Nah ini yang disajikan ini jajanan khas Banyuwangi juga. Oke. Coba yuk. Ini dessertnya bisa langsung dicoba. Ini tahu wale. Tahu wale. Jadi tahu digoreng di dalamnya dikasih ada kayak ini bakso gitu. Oh, ininya sambelnya apa nih? Itu sambelnya. Kayak bumbu kacang ya? Ya. Apa rasanya? Enak, gurih. Nggak cocok buat Om yang kolesterolnya berlebihan tapi. Karena ini digoreng. Gitu. Tadi sebenarnya kami kan diminta ini menerima di kediaman di rumah dinas di Pendopo. Di Pendopo. Dan nanti kalau berkenan bisa mampir ke sana nanti biar tahu pendoponya Banyuwangi. Ya, Pendopo ya, Banyuwangi ya. tidak sama dengan pendopo di kabupaten-kota yang lain. Beda ya? Beda. Nanti bisa dilihat kalau mampir aja mungkin sekedar Oh, kalau mau- deket sini. Kita bicarakan nanti ya. Ya. Oke, kita makan dulu. Disambut oleh kepala-kepala dinas pemerintah kota dan diajak datang ke pendopo bupati. Kita nginep di sini.
Ya, ini namanya Pendopo, Banyuwangi. Di sini tempat tinggalnya Pak Bupati. Tapi ternyata Pak Bupatinya memilih tinggal di rumah pribadi. Jadi ini tempat untuk menerima tamu resmi Yes, Kota kita Banyuwangi. tamu resmi juga sini. Dan kita nginep di sini. Nanti ngerepotin. Ya, Kita nginep di daripada hotel aja. nyusahin, kita mampir aja sebentar sini. Oke. Kita bikin closing video ini. Nah, kesimpulan. Jadi kalau Anda naik mobil hybrid dengan gaya nyetir Anda seperti kami, Om Mobi, ini nggak ngaruh. Tetap irit. Ya, 22, berapa tadi? 22,5 km per liter dari Malang sampai Banyuwangi dengan gaya nyetir kami. Jadi Dan gua nggak perlu dorong. Ya, nyampe. bensinnya cukup ternyata, masih ada 1/4. Jadi buat Anda yang gemar beli bensin, bukan ini mobilnya. Bukan, salah. Jangan, benar. Jangan beli. Kalau gemar beli bensin. Kalau misalnya tidak gemar beli bensin, ingin berhemat-hemat, ini. Tapi harganya hemat apa enggak ya? Berapa harganya? 566. Beda 78 juta sama yang tipe V. Artinya nggak begitu jauh karena mengingat fiturnya ini juga jauh lebih banyak dibandingkan Altis yang non hybrid. Video ini akan berlanjut besok, perjalanannya belum tahu mau kemana di channel Auto Driver. Ya, jadi malam ini kami akan bermalam di hotel. Kemudian kunci dari Altis hybrid electric vehicle ini akan diberikan ke saya dan besok kita akan melakukan leg terakhir perjalanan Toyota Corolla Altis hybrid epic journey ini Yang belum tahu kemana? ya, di channel Auto Driver. Dan buat yang belum nonton episode pertama, bisa cek ke channelnya Autonet Max. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Udah VO aja deh. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Lanjut ke channel Auto Driver.